Seorang gadis terlempar ke dunia orc yang didominasi oleh laki-laki. Di sini, betina bertubuh lebar dan berlekuk sangat diminati. Karena di mata para jantan, betina dengan lekuk tubuh yang menonjol menjanjikan kehidupan yang baik. Namun, gadis itu yang bertubuh mungil dan biasa-biasa saja justru ditolak mentah-mentah. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa gadis itu memiliki tubuh keberuntungan, para jantan pun berebut. Semua ingin memiliki anak dengannya. Ketika gadis itu terbangun, ia sedang berbaring di sebuah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Keempat, Wuning datang. Kali ini kita benar-benar beruntung. Tim ketiga kita menemukan beberapa betina di zona perang. Dan kita bawa pulang semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Berapa banyak betina yang ada? 9. Bagus. Bawa mereka semua keluar. Saat pintu kayu dibuka, sinar matahari yang menyilaukan menerangi pandangan gadis itu. Yang terlihat di matanya adalah beberapa manusia purba. Apa ini? Apakah aku telah melakukan perjalanan waktu? Gadis itu belum sempat bereaksi. Sudah ditarik keluar. Yang terlihat di matanya adalah beberapa wanita bertelinga elf, yang berdiri berjejer. Kalian, para beruang, pilihlah betina yang setia untuk dibawa pulang dan disembelih, kata Jin Siwu. Setelah mendapat persetujuan, para beruang, muda dari Wei Jie dan Lu pun, bergegas dibawa oleh Wei Jie dan Lu untuk disembelih. Gadis gemuk berkulit putih bernama Molly paling diminati. Beberapa jantan bersedia menjadi pasangannya. Di tempat itu pun terjadi perkelahian untuk menentukan status dalam keluarga. Akhirnya, sepertinya melihat gadis yang tak kunjung dipilih, ia mengerutkan kening. Mengapa betina ini berbeda dari yang lain? Tubuhnya kurus dan penuh luka. Dia bukan betina pengembara dari zona perang, melainkan tentara yang kami temukan di reruntuhan, yang jatuh semalam. Dia pasti terkena ledakan. Sudah beruntung. Dia masih hidup. Pak Kepala Urusan, menurut Anda, apakah kita harus menahannya? Siapa di antara kalian yang ingin memilihnya sebagai pasangan? Si keempat memandang sekeliling. Melihat tak ada yang maju, ia pun menjelaskan aturan kekaisaran. Suku dan kota dilarang menyimpan betina asing secara pribadi. Betina yang tidak diakui oleh jantan suku kita yang dibesarkan akan dikirim ke panti asuhan betina terdekat untuk membantu binatang liar yang tak punya pasangan melahirkan keturunan. Semua orang menatap gadis itu dengan rasa iba, namun meski begitu, tak ada yang bersedia maju untuk mengadopsinya. Gadis malang ini hampir saja pergi ketika pria serigala tampan yang kasar itu tiba-tiba berbalik dan mendekat. Ia berjongkok, memegang pipi gadis itu, dan menatapnya dari kiri ke kanan. Siapa namamu? 7. Makhluk ini terlalu kurus dan terluka, sulit dirawat. Apakah kau ingin memilihnya sebagai pasanganmu? 7. Kini adalah makhluk 5 dunia terkuat di suku ini. Sangat mungkin menjadi pemimpin muda generasi berikutnya. Mengembangbiakan keturunan adalah prioritas utama. Semua orang mengira dia akan bersatu dengan betina paling subur di suku, yaitu Putri Siwu, Manla. Jelas Manla juga berpikir demikian. Dia sudah menganggapnya sebagai miliknya. Wah, aku tidak mau dikirim ke panti asuhan. Gadis itu berseru dengan penuh emosi. Tapi yang keluar hanyalah suara, yang terputus-putus. Demam. Apa dia bisu? 7 juga terkejut sejenak, lalu kehilangan minat. Cacat? Tidak menarik. Manla pun menghela napas lega. Wajahnya kembali tersenyum lembut dan ramah. Lalu menoleh ke seolah-olah mengusulkan, mengirim betina kecil kurus seperti ini ke panti asuhan terlalu menyedihkan. Aku tiba-tiba teringat, Lancang sudah berusia setahun, tapi belum ada betina yang mau menerimanya. Lebih baik kita berikan betina kecil ini kepada Lancang. Meskipun dia agak jelek dan tubuhnya lemah, mungkin juga tidak bisa hamil, tapi setidaknya dia betina. Aku yakin dengan kondisi tubuhnya sekarang, dia akan menerimanya. Hei, men, jangan balas dendam di sini. Kamu kan tahu betul kondisi Lancang sekarang. Seorang orc berambut kuning bernama Jun Lang muncul dari kerumunan dan berkata dengan nada tidak puas. Meskipun tingkat kekuatan Lancang sekarang sudah turun, dia dulu adalah prajurit terkuat di suku ini. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuk kita. Bahkan pernah menyelamatkanmu dari mulut binatang bintang. Kamu tidak boleh menyimpan dendam hanya karena dia menolak lamaranmu, lalu sengaja mempermalukannya dengan memberikan betina cacat ini kepadanya. HMPH, sampah cocok dengan sampah. Menurutku, mereka pasangan yang sempurna. 7 tertawa aneh dan memotong pembicaraan orang itu dengan keras. Sampah itu sekarang bahkan tak sebanding dengan Lado, yang paling lemah di suku ini. Tak ada betina yang mau bersamanya. Sekarang ada betina yang diberikan kepadanya. Itu sudah merupakan anugerah dari Dewa Binatang. Menurutku, si bisu berwajah cacat ini justru sangat cocok dengannya. Ruzhu dan Lancang dulu sudah saling tidak akur. Keduanya adalah pejuang tangguh di suku. Saling berhadapan. Saat berburu di luar, mereka bahkan pernah beberapa kali berselisih. Dulu, bakat dan kekuatan Lancang lebih unggul. Bahkan sebelum dewasa, dia sudah naik pangkat menjadi manusia binatang tingkat 6. Dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga bangsawan di kota utama yang jauh, dia tidak kalah jauh. Bukan hanya betina teratas di suku ini, Jielu bahkan menjadi incaran para betina unggul dari suku-suku tetangga.
Manla, yang merupakan pewaris tahta generasi berikutnya, bahkan pernah berjanji akan menyisakan posisi pasangan pertama untuknya. Sayangnya, dia tidak menyukai satupun dari mereka, dan selalu hidup sendirian. Kemudian, dalam suatu perjalanan berburu, Lancang secara tak terduga gagal naik level. Garis keturunannya terhambat dan dia bahkan mundur menjadi seorang beasman biasa. Segala pujian dan kemuliaan berubah menjadi hinaan dan ejekan, terutama dari babi tanah yang dulu selalu ditindas oleh Lancang. Apakah ini dingin dan mengejek? Cepat, jangan bicara lagi. Dia datang. Keributan di kerumunan mereda. Suara pembantaian babi terhenti. Semua menatap pemuda yang berjalan dari kejauhan. Dengan tangan terlipat di dada, dia bersandar di mulut gua. Mengaku sebagai pahlawan yang menunggu untuk melihat lelucon. Haha, Lancang. Kau terlambat. Yang bagus sudah dipilih. Sekarang hanya tersisa si bisu kecil yang tak diinginkan. Ini. Jika memang belum ada yang menginginkannya. Jika kau mau, kau bisa membiarkannya tinggal. Masa kawinmu tahun ini hampir tiba. Jika kau tidak segera menenangkan diri dengan betina, kau benar-benar bisa kehilangan kendali sepenuhnya. Dan berubah menjadi binatang liar tanpa akal sehat. Aku tidak membutuhkannya. Saat ia hendak berbalik pergi, seorang gadis tiba-tiba berlari tergopoh-gopoh keluar dari kerumunan. Dan memeluk pinggangnya dengan erat. Tubuh pemuda itu kaku sejenak, lalu ia menunduk dan melepaskan pelukannya. Gadis itu mendongak dan menatapnya dengan tatapan tajam. Aku ingin kau. Lancang tersentuh oleh tatapan gadis itu yang panas dan berani. Hingga ia merasa sedikit malu. Gadis itu pun berjinjit dengan penuh semangat, dan sebuah ciuman mendarat di pipinya. Bibir lembut itu tepat menyentuh bekas luka di sana. Di tengah rasa malu dan tertekan, gadis itu menahan diri. Darah yang mengalir di tubuhnya, bercampur dengan aroma lembut yang tak terlukiskan, mengalir ke ujung hidungnya. Darah panas bergejolak naik turun, menghapus hasrat yang terpendam selama bertahun-tahun dalam sekejap bangun. Napasnya mendadak berat. Dia langsung mengangkat gadis itu dari pinggang. Dengan suara yang menggugah, dia berkata, "Aku akan merawatmu," lalu melepaskan kalimat itu. Dia tak peduli lagi pada orang lain, memeluk gadis itu dan berjalan cepat, meninggalkan tempat itu. Mereka sampai di sungai kecil di dasar lembah. Lancang berkata pada gadis itu, "Pergilah mandi dulu. Kalau ada apa-apa, panggil aku." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi ke hutan tak jauh dari sana untuk menunggu. Dibandingkan dengan para pembunuh yang tatapannya panas dan vulgar, gadis itu menunduk melihat dirinya sendiri. Pakaiannya compang-camping, noda darah menghitam dan berbau busuk. Baru saat itu dia menyadari tubuhnya berbau pahit. Sudahlah, aku akan mandi, pikirnya. Tiba-tiba, bayangan tinggi dan tegap muncul di permukaan air. Lancang entah kapan sudah kembali. Dia melemparkan sepotong pakaian dan handuk kepada gadis itu, lalu menghilang seketika dari tempat itu. Gadis itu terdiam, melepas pakaian di kepalanya, dan mandi bertarung rumput keluar dari air, dengan cepat mengeringkan tubuh, dan rambut basahnya dengan handuk lalu. Mengenakan pakaian, perahu bersandar di belakang pohon. Pandangannya tertuju pada gadis itu, terutama di dada. Hanya sekejap, lalu dengan panik mengalihkan pandangannya. Menunduk, tak berani melihat lagi ke tanah yang kotor. Ayo naik. Dia berubah menjadi binatang dan berlutut di depan gadis itu. Jalan setapak masih banyak batu-batu kecil, gadis itu tak memakai sepatu. Tapi tak terlalu mempermasalahkannya. Duduk di punggung. Punggung serigala hitam raksasa sepanjang 3 atau 4 meter. Meraba tekstur bulu yang nyata di bawah tangannya. Dan berseru, "Wah, sepertinya aku benar-benar telah menyeberang ke dunia orc yang sangat berbeda ini. Wah, entah apakah aku masih punya kesempatan untuk kembali." Setelah Lancang membawa gadis itu pulang dan tinggal sebentar, dia pergi lagi untuk beberapa waktu. Lalu kembali membawa beberapa set pakaian ganti untuk wanita. "Kamu pasti lapar. Aku akan memasak," katanya. Dia memilih wadah makanan dari lemari es, dan menghabiskan sebagian besar hari di dapur. Dia menyajikan semangkuk sup daging krim berwarna oranye yang cukup lezat. Uapnya yang mengepul begitu menggugah selera. Gadis itu, dengan patuh menerima mangkuk itu, menyesap sedikit sup dagingnya. Wah, enak sekali. Masakan pria ini benar-benar hebat. Lancang melihat gadis itu melahap supnya dalam beberapa suap dan baru menghela napas lega setelah sup itu habis. Hari sudah mulai gelap. Lancang pun menggendong gadis itu ke kamar tidur. Tempat tidur sudah disiapkan sebelumnya, dan spray baru telah diganti. Saat melihatnya berbalik hendak pergi, gadis itu seketika sadar sebagian. Dia mengulurkan tangan untuk menahannya. Di kamar ini hanya ada satu tempat tidur. Kamu istirahatlah dengan baik. Aku akan tidur di lantai. Jika ada apa-apa, panggil saja aku kapan saja. Saat menatap mata gadis itu yang basah dan penuh kebingungan, bagian paling lembut di hatinya tersentuh. Sudah lama dia tidak merasa begitu diandalkan oleh seseorang. Sejak insiden di Zongshan, dia setiap hari menghadapi ejekan dan cibiran terselubung dari Mingli dan Mingli. Tak ada yang bisa menahan rasa jatuh dari surga ke lumpur, dipermalukan dan diinjak-injak. Lancang yang masih muda dan penuh semangat pun tak terkecuali. Selama beberapa tahun ini, dia semakin kehilangan nafsu makan. Bahkan pernah terpikir untuk bunuh diri. Saat ini, tiba-tiba dia merasa memiliki seorang gadis kecil. Sepertinya bukanlah hal yang buruk. Bahkan,
Hari-harinya pun mulai memiliki harapan baru. Keesokan harinya, Lancang mengalami masalah saat keluar rumah. Dia berhadapan dengan seekor binatang raksasa seperti banteng. Binatang buas ini adalah salah satu yang paling berbahaya di kawasan reruntuhan. Daya rusaknya sangat tinggi, dan pertahanannya pun sangat tangguh. Orc di bawah level 5 yang sial bertemu binatang ini. Hampir tidak pernah kembali hidup-hidup. Lancang berkata, bukan karena sial bertemu pembunuh yang sulit ditaklukkan ini. Melainkan dia sengaja menjelajahi setengah pulau gunung. Mengintai selama beberapa hari. Dan setelah pertempuran sengit sepanjang hari, pemburu itu kehabisan tenaga. Dan terluka parah di titik lemahnya, lalu tumbang di bawah cakarnya. Lancang bergegas kembali ke suku. Saat tengah malam, dia membuka pintu dengan kedua tangan dan kaki, lalu masuk ke dalam rumah. Gadis itu dengan penuh kegembiraan melompat dan memeluknya. Setelah beberapa saat, dia baru menarik napas dalam-dalam. Xiao Dao, kenapa kamu belum tidur sampai larut begini? Menungguku? Gadis itu mengangguk. Hati Lancang seketika dipenuhi rasa sayang. Baiklah, aku tidak apa-apa. Cepatlah kembali dan istirahat. Lancang segera menggenggam tangan kecil gadis itu dan membawanya kembali ke dalam rumah. Jika terus berpelukan seperti ini, dia benar-benar takut tidak bisa mengendalikan diri dan memasuki masa birahi lebih awal. Di tengah malam, gadis itu mendengar suara serigala hitam yang sedang menjilati lukanya sendirian. Beberapa saat kemudian, sisi tempat tidur gadis itu sedikit turun. Aroma maskulin yang sangat agresif menerpa wajahnya, menyelimuti seluruh tubuh gadis itu. Lancang berada sangat dekat dengannya. Napas yang panas dan berdebu mendarat di telinganya. Sebuah tangan panjang mendarat di bibir gadis itu, menyuapkan sesuatu yang terbuat dari batu ke dalam mulutnya. Anehnya, saat batu itu masuk ke dalam mulut dan terkena air liur, ia berubah menjadi aliran hangat yang lembut, menyebar melalui tenggorokan ke seluruh tubuh. Tubuhnya merasakan kelegaan dan kenyamanan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Saat Lancang bangkit untuk pergi, gadis itu memeluk pinggangnya dengan erat, menariknya ke bawah tubuhnya. Ciuman dan lembut mendarat di bibirnya. Napas pria itu seketika menjadi kacau. Tangan yang melingkari pinggang gadis itu pun tiba-tiba mengencang. Lancang, gadis itu menuliskan namanya di dada pria itu dengan jarinya, serta namanya sendiri, Sanglu. Lancang terdiam sejenak. Sanglu menyukai Lancang. Di dalam ruangan yang gelap, hanya tersisa suara napas keduanya. Gadis itu memicingkan mata dan tersenyum. Padanya memperlihatkan senyuman yang cerah dan lembut. Orang-orang di kegelapan mungkin tak melihatnya. Namun indera penglihatannya sangat tajam. Jantungnya yang panas berdetak kencang. Ingin mengabadikan momen ini selamanya. Lancang telah hidup dalam kebingungan selama ini. Namun saat ini barulah ia merasa benar-benar hidup. Gadis bisu yang tak diinginkan orang lain, justru merupakan harta karun yang diberikan langit padanya. Gadis itu seolah merasakan sesuatu. Tubuhnya dan wajahnya memerah. Sebelum gadis itu sempat mundur, Lancang berbalik, mencengkeram dagunya. Dan dengan berani menciumnya dengan penuh gairah. Lancang menahan diri dengan susah payah. Namun akhirnya melepaskan gadis itu. Menahan nafsu. Ia berbaring di atas gadis itu sepanjang malam. Berhenti sebelum melampaui batas. Saat fajar baru saja menyingsing, terdengar teriakan dari luar rumah. Aku mungkin akan pergi beberapa hari lagi. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Kalau tidak mau masak, di kulkas ada makanan. Panaskan saja, langsung bisa dimakan. Kalau ada masalah, bisa cari dola-dola di rumah sebelah. Dulu aku pernah membantu keluarganya. Keluarga itu ramah dan baik hati. Lancang berjalan ke arah sekelompok orang di luar halaman. Dan berkata kepada seorang berambut hijau. Kata Gao Shuren, Lolo baru saja datang ke suku ini dan belum terlalu familiar. Suruh ayah mengajaknya berkeliling. Kondisinya kurang baik, jadi tolong jaga dia baik-baik. Lancang, benarkah kau memutuskan untuk menjalin ikatan dengan si kecil lemah dari luar itu? Aku dengar dari 7 mereka bahwa si kecil lemah itu bisu. Dan wajahnya cacat. Tubuh yang lemah seperti itu, jangan bicara soal punya anak, bahkan bisa hidup lama saja sudah jadi masalah. Kalau Lancang suka, ya sudah. Bukan pasanganmu. Kenapa kau repot-repot memikirkannya? Tenang saja, Xiao Qi, selama kau di suku kita, pasti tidak akan dirugikan. Kalian lebih baik menunggu di sini. Pagi tadi, Doge dan yang lain bilang mau ke hutan timur untuk memetik buah. Aku suruh dia bawa si gadis kecil itu. Tak lama kemudian, beberapa betina datang berkerumun mencari gadis itu. Dan dia pun dengan senang hati mengizinkannya. Betina-betina yang keluar biasanya membawa 1 atau 2 pria pengawal. Untuk keamanan, ada juga beberapa betina seusia gadis itu yang belum menikah. Jumlah pasangannya sedikit, dan tenaga mereka sudah terbagi berburu, jadi tidak ada yang menemani. Namun, 5 atau 6 betina muda yang berjalan bersama sudah cukup menarik perhatian. Sepanjang jalan, mereka bertemu beberapa pria orc muda yang masih lajang, yang dengan sukarela mendekati mereka untuk menjadi pengawal. Orang yang selalu siap sedia. Kamu adalah si kecil cising dari hari itu. Tidak jauh dari sana, seorang orc berambut kuning berjalan cepat mendekat. Halo, aku Cai. Dulu, saat Kak Lancang menjabat sebagai kapten pasukan, aku adalah anak buahnya. Kakak Lancang dan kawan-kawan sedang berburu beberapa hari ini. Kamu juga tidak ada yang menemani. Kalian mau pergi kemana? Bagaimana kalau aku mengantar kalian? Beberapa hari yang lalu aku lihat kamu masih di level 3, kan? Kok bisa naik level secepat ini? Dia langsung menyipitkan mata kucingnya yang panjang. Lalu mengamati tubuh Atai yang cukup kekar. Jelas, dia tertarik padanya. Aku memang sudah terjebak di level 3 hampir 5 tahun. Sudah hambang terobosan.
Beberapa hari lalu aku mendapat sepotong emas murni. Lalu langsung menembus ke level 4. Wah, kau termasuk yang kuat di kalangan generasi muda suku ini. Dari ratusan orang di suku ini, yang level 4-nya pun hanya belasan saja. Gadis itu pun mengikuti arah pandangannya ke arah Atai. Tanda binatang di lengan menunjukkan tingkat kekuatan. Biasanya ada di lengan atau leher. Di lengannya ada 4 garis hijau yang agak samar. Jelas baru saja menembus level 4. Jadi kekuatannya belum terlalu stabil. Jaraknya tidak jauh. Setelah berjalan kurang dari setengah jam, kami tiba di hutan di sebelah timur. Sepertinya luka-luka di tubuhmu sudah sembuh semua. Masih punya tenaga untuk jalan-jalan di sini? Benar-benar tidak tahu malu. Terdengar suara yang agak tajam dan sinis. Siapa tamu tak diundang ini? Manla, kenapa kamu datang? Kami tidak mengundangmu, dengus si gadis. Aku bukan datang untuk mencarimu. Manla mengangkat wajahnya yang selalu angkuh. Saat melihat gadis itu, melintas kilatan cemburu. Betina ini ternyata begitu cantik. Untungnya dia kurus kering. Dan cacat karena kelainan genetik. Kalau tidak, semua pria kuat di suku ini pasti akan terpikat padanya. Menurut aturan, betina pendatang yang bergabung dengan suku harus terlebih dahulu menemui kepala suku dan dukun untuk mendaftarkan namanya. Kau sampai sekarang belum juga mengunjungi mereka. Apa kau benar-benar mengira suku Kordo adalah tempat bagi betina dari suku lain untuk makan dan minum gratis? Aku akan segera menemui kepala suku dan dukun. Aku tidak tahu ada aturan seperti ini. Kamu tidak pernah memberitahuku. Gadis itu menggunakan jarinya untuk mengirim pesan di telapak tangan Lima. Meminta dia menyampaikan pesan itu. Kepala suku dan indukku sangat sibuk setiap hari. Bukan berarti kamu, seekor betina asing, bisa menemui kami sesuka hati. Ayo, bawa dia ke batu magnet, Wanla. Sambil berkata begitu, dia hendak bertindak. Ini adalah ritual suci khusus untuk menguji kesuburan betina. Setiap kali dibuka, ritual ini menghabiskan banyak energi. Uji coba ini hanya dilakukan sekali setahun. Jika magnetisme suku rendah, bahkan bisa bertahun-tahun baru dibuka sekali. Tapi Manla adalah putri dukun. Tentu saja bisa menggunakan jalan pintas. Asalkan bisa membuktikan bahwa makhluk cacat ini memiliki kesuburan rendah, maka ada alasan untuk mengusirnya dari suku. Saat itu, gadis itu pun panik. Dia adalah manusia, bukan betina sejati. Bagaimana mungkin makhluk buas bisa mengukur kesuburan? Bukan dari kelompok kami. Diskriminasi pasti. Prinsip ini tak pernah usang di zaman manapun. Jika ketahuan oleh para biasman, entah nasib apa yang menantinya. Tangan gadis itu berkeringat, tubuhnya gemetar. Berani-beraninya dia betina saya. Lihat saja siapa yang berani menyentuhnya. Seekor biasman harimau yang berniat menyerang ditendang hingga terlempar ke tanah. Lancang, apa maksudmu? Apa kau ingin menentang perintah ketua Wei Kang? Aku tak peduli seberapa rendah kesuburannya. Tak ada yang bisa mengambilnya dari tanganku. Dia. Ini adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin sejak lama. Manla hanyalah seorang penegak hukum yang patuh. Apa yang kau lakukan di sini? Di samping kepala suku Manla, seorang manusia beruang di puncak 4 wilayah muncul. Wajah persegi dan tubuh besarnya sangat dominan. Tingginya mencapai 2 meter. Namun aura kekuasaannya tidak mendominasi. Wajah Manla pucat lalu memerah. Hatinya sangat ketakutan. Lancang memang selalu acuh tak acuh terhadap betina. Tapi belum pernah marah sebesar ini pada orang lain. Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Dia sendiri yang melanggar aturan suku. Aku hanya bertindak sesuai aturan. Selama tinggal di suku Kordo ini, semua makanan, minuman, dan ubi yang aku dapatkan berasal dari persediaan suku. Jadi seharusnya dia mematuhi aturan suku. Aku tidak pernah menyentuh persediaan suku. Aku sudah melewati masa sulit ini di tempat Wuyi. Kau tidak lupa, kan? Aku bukan bagian dari persediaan suku Kordo. Tapi kamu tentu saja bukan. Jika kamu mati, lebih baik kamu belajar bersikap seperti orang lain di masa depan. Dulu, kamu diselamatkan oleh kepala suku tua. Apakah kamu ingin meninggalkan suku ini? Apa yang telah aku lakukan untuk suku Kordo selama bertahun-tahun ini? Sudah cukup untuk membalas budi kepala suku tua yang menyelamatkan nyawamu. Lancang mengangkat gadis itu. Lalu dengan dingin berkata, jika kepala suku benar-benar mengatakan itu, suruh dia datang sendiri untuk memberitahuku. Jika ada kejadian seperti ini lagi, aku tidak akan segan-segan. Pada saat itu, seolah-olah Lancang yang dulu kembali. Dingin, angkuh, dan terisolasi. Dengan aura yang menakutkan sehingga tak ada yang berani bicara lagi. Ayah dan yang lainnya terpaku menatapnya. Gadis itu digendong Lancang sepanjang jalan pulang. Ribuan pandangan tertuju padanya. Gadis itu malu-malu menyembunyikan kepalanya di dadanya. Zhong Lancang malah memeluknya lebih erat. Jangan takut, aku di sini. Aku takkan membiarkanmu celaka. Dia mengangkat wajah kecil gadis itu. Menatap wajah-wajah tampan yang tiba-tiba membesar. Hati gadis itu berdebar. Ia menunduk dan menggenggam telapak tangan panjangnya. Lalu, dengan lembut menggambar beberapa garis di telapak tangannya yang panas. Apakah kau benar-benar tidak peduli? Gadis itu tahu tubuhnya tidak ada masalah. Sangat sehat. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah manusia. Bukan betina beasman sejati. Dalam hatinya, gadis itu berpikir bahwa antara manusia dan beasman seharusnya ada pemisahan yang tak terhindarkan. Manla benar. Jika aku bersamanya, mungkin benar-benar akan. Peran biasman tampaknya sangat mengutamakan hal itu. Tak terhitung banyak beruang-beruang yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyenangkan betina dan mendapatkan keturunan. Apakah dia benar-benar berpikir begitu?
Ataukah itu hanya ucapan yang disengaja di saat panik agar didengar orang lain? Mungkin aku memang tidak subur. Itulah sebabnya aku dibuang oleh suku. Gadis itu mencoba menguji dengan hati-hati. Menanti reaksinya dengan cemas. Lancang terdiam sejenak tanpa berkata apa-apa. Setelah lama diam, dia berkata, aku tidak peduli apakah kamu bisa punya anak, tapi anakku hanya bisa kau yang melahirkannya. Kalau tidak, aku tidak akan menerimanya. Jantung gadis itu berdebar kencang. Sebenarnya, dia sama sekali tidak pernah menyerah pada keinginan untuk kembali ke dunia asalnya. Awalnya, dia mendekati dan berusaha menyenangkan Lancang. Hanya karena dia asing di tempat itu dan membutuhkan perlindungan untuk menjamin keselamatannya, agar tidak dikirim ke panti asuhan betina. Saat itu, hati gadis itu benar-benar bergelombang. Perasaannya campur aduk, tidak tahu harus berkata apa. Lancang melihat gadis itu menunduk tanpa berkata apa-apa. Mengira dia masih sedih karena tidak subur, sedih. Lalu mengelus kepalanya untuk menghibur. Tanpa berkata apa-apa ia pun pulang. Pagi harinya, gadis itu mendengar keramaian dari luar halaman. Hari ini adalah hari pasar di kota. Aku hampir lupa. Di luar 100 km dari suku Kordo, ada sebuah kota yang sangat makmur. Pasar hanya diadakan sekali setahun, sebelum musim dingin. Di pasar itu banyak barang bagus yang jarang ditemui di suku. Bahkan ada produk teknologi yang beredar. Kali ini, waktu kepergianku mungkin akan sedikit lebih lama. Lancang melirik keluar, melihat semakin banyak orang yang datang. Lalu menoleh kembali dan dengan serius menasihatinya. Setelah urusan di sana selesai, aku akan segera kembali. Ingat, Lolo, kamu bukan orang suku Kordo. Tidak perlu terikat oleh aturan mereka. Jangan biarkan orang lain mengganggumu. Setelah Nancang pergi, hari-hari pun tidak banyak berubah. Hanya saja nafsu makannya tidak sebaik dulu. Gadis itu tidak ingin membuat masalah. Tapi masalah selalu datang sendiri. Suku Kordo sesekali mengadakan pesta api unggun suku. Para pemuda dan pemudi akan ikut serta. Katanya untuk menghargai kontribusi mereka selama bertahun-tahun bagi suku. Tapi, sebenarnya itu adalah pesta perjodohan. Para pemuda yang penuh semangat berlomba-lomba memikat hati pemudi yang mereka sukai. Sementara para pemudi memilih pemuda yang mereka sukai. Malam itu juga, pemuda yang terpilih bisa dibawa pulang wadah poker menimbulkan bencana. Gadis itu tidak tertarik pada acara perjodohan semacam ini. Dan tidak ingin terjerat skandal di kamar tidur. Sebenarnya dia tidak ingin datang hari itu. Tapi Liman dan kawan-kawan tidak mau tahu. Mereka memaksa gadis itu ikut. Sanluo, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Asal kamu mau meninggalkan suku Kordo, aku bersedia memberimu 50 kejutan. Selain itu, aku ingin kamu meninggalkan Lancang. Pergi jauh-jauh darinya, selamanya kembali. Dia belum sempat menanggapi, gadis itu sudah berbalik dan meninggalkan alun-alun. Sebaiknya kamu tidak menyesal. Pemimpin kelompok mereka ada urusan. Suruh daftar pesta api unggun malam ini disusun rapi untuknya. Tadi kamu bicara dengan siapa? Tak jauh dari sana. Tujuh melepas 2 lembar kulit binatang besar berisi daging kering dari pundaknya. Lalu berjalan cepat ke arah sana dan melirik ke sana. Tidak ada yang menarik. Itu Xiaoya yang dibawa Lancang beberapa hari lalu. Dia betina dari suku lain berani ikut serta. Raja api unggun suku Kordo kita. Berani menantangku? Sungguh berani sekali. Tapi di pesta malam tadi, tak ada jantan yang mendekatinya. Bahkan magnet pun tak berani mendekat. Mungkin memang ada masalah fisik, tak bisa hamil. Oh, ternyata dia. Di tengah jalan, pandangannya kembali. Ilusi, tadi sepertinya dia mencium aroma yang harum. Dia melirik ke sana tapi tak menemukan sasaran. Gadis itu berjalan-berjalan, lalu menghentikan langkahnya. Menatap pemandangan asing di depannya. Di jalan pegunungan, dia menyadari dengan sedih bahwa dia tersesat. Dari mana datangnya si magnet kecil ini? Kenapa? Dia berdiri di sini sendirian dengan tampang bingung. Suara tawa lembut yang asing terdengar di telinganya. Gadis itu segera menoleh. Seorang ork tampan berambut coklat melompat dari pohon. Tubuhnya berotot dengan pinggang ramping dan kaki panjang. Kulitnya yang kecoklatan terlihat sangat seksi. Dia pun juga sedang memiringkan kepala menatap gadis itu. Sepasang mata hijau seperti batang pohon yang ramping dan kokoh itu sedikit berkilau. Terlihat agak misterius di bawah cahaya malam. Namun hanya sekejap, dia kembali tersenyum lembut. Dengan tangan terlipat di dada, dia menatap gadis itu dari atas. Di mana pasanganmu? Kenapa tidak ada di sampingmu? Gadis cantik sepertimu. Berjalan sendirian di jalan malam. Bisa saja diculik dan hilang loh. Gadis itu tidak peduli dengan ejekannya. Dia mendekat dan meraih salah satu. Pemuda itu terkejut sejenak. Aku tersesat, bisakah kau mengantarku pulang? Baiklah, di mana kau tinggal? Aku akan mengantarmu pulang. Gadis itu menjelaskan lokasinya secara kasar. Matanya berkilat. Kau betina dari binatang serigala itu? Tak disangka dia mencari betina. Sayang sekali. Untungnya aku tahu jalan. Aku akan mengantarmu ke sana. Tak lama kemudian, mereka tiba di halaman yang familiar. Namaku Anu. Aku tinggal di gua di tengah baris kedua gunung burung berkicau, di sebelah. Di sampingnya ada pohon pinus hijau. Kalau nanti butuh bantuan, kamu bisa datang kapan saja. Dia tersenyum cerah, memperlihatkan 2 taringnya. Lalu menghilang di kegelapan malam. Lancang meninggalkan rombongan pasar lebih awal. Bergegas pulang ke suku tanpa henti. Begitu sampai di rumah, gadis itu langsung dipeluk erat oleh Lancang. Lalu dia melepaskannya, memegang bahu gadis itu, dan memutarnya ke segala arah. Setelah memastikan bahunya utuh, dia baru bernapas lega.
lalu melepas beban di pundaknya. Di dalamnya sebagian besar berisi pakaian, sepatu, perhiasan, dan aksesori untuk wanita. Bahkan ada celana dalam sutra yang sangat halus. Kualitasnya sangat bagus. Barang-barang ini pasti sangat mahal. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, aku bisa melihatnya. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tanggung saat ini. Dia sekarang tidak bisa mendapatkan mangsa yang bagus. Aku tidak boleh membiarkannya menghabiskan tabungan bertahun-tahun hanya untuk menyenangkan aku. Aku punya cukup uang untuk menghidupi kamu. Lancang menahan napas sejenak, lalu mengeluarkan sebuah tas besar berisi makanan. Saat dibuka, barang-barang terendah di dalamnya adalah filter. Banyak juga yang bersih. Bahkan ada satu butir zijing. Zijing. Bukankah itu hanya dimiliki oleh binatang bintang tingkat 7 dalam legenda? Dari mana kamu mendapatkannya? Bahkan saat kekuatanmu paling kuat, kamu hanya tingkat 6. Bukan? Apakah sebelumnya kamu mendapatkannya dari jalur yang sah? Lancang tidak ingin menyembunyikan apapun dari gadis itu. Jadi dia dengan sukarela mengungkapkan asal-usulnya yang sebenarnya. Ia tak punya ayah maupun ibu. Seorang yatim piatu. Sejak kecil ia mengembara di pemukiman kumuh benua barat. Hidup bergantung pada adik laki-lakinya yang masih kecil. Saat remaja, ia mengandalkan pekerjaan kasar untuk para beasman di sekitarnya. Tumbuh besar dengan makan dari berbagai rumah tangga. Pada usia 13 tahun, ia berbohong soal usianya untuk bergabung dengan pasukan bayaran. Profesi pasukan bayaran memiliki tingkat kematian tertinggi dan tingkat serangan mania tertinggi. Namun di sisi lain bekerja, jika bisa mendapatkan upah setara 10 tahun orang lain. Ini adalah pilihan terbaik bagi Lancang yang saat itu sangat membutuhkan uang. Dia nekat menerima banyak kontrak tingkat S, menghasilkan banyak uang, dan menyimpan semua energi yang tak terpakai. Hal itu meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Namun justru 5 tahun karir sebagai tentara bayaran. Itulah yang membuat nilai, kekacauan, dalam tubuhnya melonjak dengan cepat. Saat hampir mencapai batas, kekuatannya menjadi tidak stabil dan dia diserang secara diam-diam. Usaha bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Kantong batu roh tingkat tinggi ini adalah hasil insting bertahan hidup istrinya yang selamat dari maut beberapa tahun lalu. Ia membeli sebuah apartemen di kawasan yang cukup bagus di kota. Cukup untuk menjalani sisa hidupnya dengan tenang dan berkecukupan. Tatapan malu-malu sang pria membuat mata gadis itu tak sadar menjadi basah. Hatinya kembali goyah. Gadis itu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang wajahnya, dan bibir merahnya menempel di bibirnya. Jika ia benar-benar tak bisa kembali, ia akan hidup bersamanya anak serigala kecilku. Hidup kita memang cukup baik. Sebulan lagi, aku akan membawamu pergi dari suku Colt. Di masa depan, mungkin akan terjadi perang di sini. Di kota, Lancang mendengar beberapa desas-desus. Wilayah perbatasan benua bukanlah zona perbatasan, melainkan selalu berada di bawah wewenang Biro Urusan Sipil. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar napas yang naik turun. Darah ork masih mengalir dengan naluri binatang liar, terutama suka begadang di malam hari. Di bawah pohon kecil untuk melampiaskan nafsu yang terlalu membara. Suara-suara dari beberapa dewa batu di luar tadi tidak terlalu keras, tapi tetap terdengar oleh keduanya. Aku pernah melakukannya tahun lalu, kata kakak kedua. Kamu harus menumpahkan darah setiap orang. Melihat raut wajahnya yang malu dan bingung, gadis itu tak bisa menahan diri untuk menggoda dia. Dia mengulurkan jari putih mulusnya dan menggambar lingkaran-lingkaran kecil di dada pemuda itu. Kamu begitu baik padaku. Bagaimana aku harus membalasnya? Lancang, pemuda yang belum berpengalaman dan penuh gairah. Mana mungkin tahan godaan seperti ini? Matanya segera memerah. Tenggorokannya menelan ludah beberapa kali dengan keras. Lengan kokoh yang melingkari pinggang ramping gadis itu semakin erat. Urat-uratnya menonjol beberapa helai. Raut wajah pria itu yang menahan rasa tidak nyaman, penuh harapan sekaligus malu saat menatapnya, membuat gadis itu sedikit merasa iba. Dengan ragu-ragu, ia menarik bajunya, seolah-olah akan menuruti keinginannya. Namun, Lancang tiba-tiba mencengkeram tangan gadis itu, dan membungkus seluruh tubuhnya dengan selimut, rapat seperti kue pangsit. Gadis itu menatapnya dengan mata melotot, berpikir dalam hati bahwa dia sudah siap secara mental untuk menerimanya. Di saat-saat genting seperti ini, mengapa dia masih bersikap malu-malu? Mungkinkah dia merasa aku terlalu jelek sehingga tidak berani melakukannya? Dia terlihat cukup kuat. Tidak ada masalah. Mungkinkah? Mungkin saat terluka dulu, bagian vitalnya juga terluka, ya? Terakhir kali juga, saat sudah di ujung tanduk, hampir bertarung, aku sudah menutup mata siap menikmati. Tapi dia menciumku selama belasan menit. Bibirku sampai lecet berdarah. Tapi tetap tidak ada langkah selanjutnya. Akhirnya dia malah kabur dengan panik. Kita masih punya banyak kesempatan. Kamu sembuhkan dulu tubuhmu. Tidak perlu terburu-buru. Setelah itu, dia mencium bibir gadis itu dengan keras, lalu keluar dengan penuh semangat. Dalam waktu 3 hari saja, suku ini kehilangan 7 anggota. Bahkan, termasuk seekor betina dengan kesuburan yang sangat baik. Hal ini benar-benar membuat Ratu terkejut, sehingga dia segera mengirimkan sebuah pasukan ke zona kabut. Lancang juga termasuk dalam tim pencarian darurat yang dibentuk secara mendadak ini. Jangan khawatir, kemungkinan ada binatang baru yang diam-diam keluar dari zona kabut, menyerang suku kita secara diam-diam. Cukup bunuh para pendatang baru itu saja. Tidak ada bedanya dengan tugas biasa. Ini bukan misi pertama. Saya tidak sebodoh itu. Lancang memang telah menurun ke tingkat pertama. Tapi keterampilan dan pengalaman bertarungnya masih ada. Bahkan jika berhadapan dengan beberapa makhluk tingkat 3, belum tentu saya kalah. Sore itu, para betina datang untuk mengantar pasangan mereka yang akan berangkat. Gadis itu memeluk Lancang erat-erat, dan setelah beberapa saat,
Ia menggenggam salah satu tangannya. Berhati-hatilah dalam segala hal. Jika menghadapi bahaya, jangan berlama-lama bertarung. Segera lari, aku akan menunggumu. Pulang. Hati Lan Chang meleleh sepenuhnya. Di hadapan tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, ia menunduk. Mencium bibir gadis itu sebentar, lalu bergegas menuju barisan depan. Saat itu, gadis itu menyadari. Ada sepasang mata yang menatapnya dari balik bayang-bayang suci. Sungguh, nafsu kepemilikan yang agresif. Kamu si mata kecil itu? Ia melangkah maju ke hadapan gadis itu. Matanya dipenuhi kekaguman. Gadis itu meliriknya dengan acuh lalu berbalik pergi. Kamu tidak mengenaliku lagi? Pada hari kamu baru saja bergabung dengan suku Gunting. Aku hampir saja membawamu pulang. Sayang sekali, saat itu tubuhmu terlalu lemah. Aku pikir aku tidak bisa merawatmu hingga dewasa. Dia tahu gadis itu ingin melanjutkan kata-katanya. Namun, dia dihentikan oleh seseorang yang kembali memeluk pasangannya erat-erat dengan tatapan dingin seperti pedang. Kamu, bukankah kamu salah lihat? Salah mengenali orang. Lolo sama sekali tidak mengenalmu. Dia bahkan tidak tahu siapa kamu atau nama kamu. Jangan berharap terlalu banyak di sini. Wajahnya pun mendadak muram. Jangan lupa keadaanmu sekarang. Bahkan jika aku ingin memaksamu, apa daya? Kamu sama sekali tidak bisa menghentikanku. Saat itu, suasana di antara keduanya tegang seperti pedang yang siap terhunus. Tuzhu Manla keluar dari kerumunan, menarik Tuzhu, dan menatap gadis itu dengan tatapan sinis wanita mur. Ahan. Kenapa satu persatu ingin menggoda kamu? Pakaianmu seperti apa ini? Riasanmu seperti hantu. Cepat bersihkan diri. Jangan sampai orang lain melihat dan menertawakanmu. Setelah berkata begitu, dia melepaskan pegangannya dan membawa pasukannya pergi dengan langkah besar. Setelah memasuki zona kabut, Lan Chang tiba-tiba terjatuh. Wajahnya berubah drastis, dan dia menghilang seketika dari tempatnya. Seekor binatang raksasa hitam pekat sebesar gunung kecil menerjang keluar dan menabrak deretan makam. Beberapa makhluk buas juga segera menghindar. Tanah di mana mereka berdiri retak. Tanah runtuh dan batu hancur, sungguh mengerikan. Lan Chang muncul di atas makhluk bintang itu seketika. Kedua tangannya berubah menjadi cakar. Cakar tajam itu menembus leher makhluk raksasa itu. Darah segar memancar seperti air mancur, menodai kucing hitam itu. Dia berlutut setengah di punggung makhluk itu. Jari-jarinya berputar, mengeluarkan seekor roh binatang hijau. Dari darah binatang bintang itu, binatang raksasa itu langsung terjatuh ke tanah, mati seketika. Sorak-sorai meledak dari kerumunan. Wajah mereka menjadi aneh. Seorang orc tingkat 1 ternyata berhasil membunuh binatang bintang tingkat 4 puncak. Kakak Lan Chang, luka di tubuhmu. Sepertinya dia teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba bersinar. Apakah kekuatanmu sedang pulih? Lan Chang tidak menghancurkan kristal itu untuk menyerap energinya, melainkan membersihkannya, lalu memasukkannya ke dalam kantong di pinggangnya sambil mendesah pelan. Sebenarnya, selama beberapa hari ini dia juga menyadari bahwa kekuatannya sepertinya sedang pulih perlahan. Sepertinya hal itu terjadi setelah dia bertemu dengan gadis itu. Terutama setiap kali dia dekat dengannya. Dia bisa merasakan nilai kegilaannya menurun. Kenapa aku merasa? Sejak bertemu dengan si kecil lemah itu, keadaanmu semakin baik, Lan Chang? Tapi memang begitu, hehe. Setiap hari melihat si kecil yang cantik dan imut itu magnetik. Siapa yang tidak ingin membantunya menangkap lebih banyak mangsa untuk mendapatkan kristal? Kalau tidak, bagaimana kalau dia kabur bersama jantan lain? Oh ya, sepertinya tubuh magnetik kecil itu belum ada tanda-tanda perkawinan. Kalian tidak mungkin belum melakukan perkawinan selama ini, kan? Seseorang menyenggol lengannya dengan siku sambil berjalan. Ayo, cepatlah. Siapa cepat dia dapat. Hati-hati jangan sampai diambil oleh peserta lain. Waktu. Apa yang kalian bicarakan di sini? Ayo cepat berangkat. Semua orang pun menghentikan obrolan mereka dan fokus menyeberangi gudang selatan kekuatan ilahi. Kau bawa beberapa orang ke hutan di barat untuk memeriksa. Aku akan membawa yang lain ke selatan. Medan di sana rumit. Ada jalur air yang langsung terhubung ke suku. Jika ada binatang bintang tingkat tinggi yang sudah sadar, mereka bisa memanfaatkan saat pasukan elit suku pergi untuk melakukan serangan tipu daya. Betina dan anak-anak akan berada dalam bahaya. 7 adalah kapten tim pencarian. Memiliki wewenang untuk mengatur anggota tim. Setelah kembali, gadis itu terus merasa gelisah. Sebelumnya, di gudang selatan, dia pernah menjadi tentara bayaran yang lebih berbahaya dan tetap selamat. Meskipun mungkin tidak bisa mengalahkan binatang-binatang baru itu, kemampuan untuk melindungi diri pasti ada. Tidak perlu terlalu khawatir. Gadis itu menghibur dirinya sendiri, tetapi tetap sering pergi ke rumah pemimpin tim lama untuk menanyakan situasi. Hari itu, sebelum sampai ke rumah pemimpin kelompok, gadis itu sudah melihat beberapa tetua bergegas ke sana. Merasa ada yang tidak beres, dia pun mengikuti mereka. Di dalam rumah, suasana tegang dan hikmat. Seekor burung elang pembawa pesan berlutut setengah di tanah dan berkata, Lan Chang, dia kehilangan kendali lagi. Selama ini bukankah dia selalu bisa mengendalikan dirinya dengan baik? Mengapa tiba-tiba kehilangan kendali? Pemimpin kelompok marah besar. Kami juga tidak tahu detailnya. Saat itu, ada 2 makhluk lain. Menurut mereka, di Siling. Mereka diserang oleh binatang buas yang sangat kuat. Keduanya berhasil melarikan diri dengan perlindungan. Namun Lan Chang tidak bisa keluar. Dalam pertarungan melawan pemula, kekuatannya kembali lepas kendali. Pemimpin,
Apakah kita harus mengirim orang untuk membawanya kembali? Tanyanya kali ini dia kehilangan kendali. Kemungkinan besar gennya akan mengalami degenerasi total. Nanti dia akan benar-benar berubah menjadi binatang liar yang tidak berakal. Gadis itu telah tinggal di suku selama lebih dari sebulan dan sedikit banyak memahami tentang gen manusia binatang dan gangguan mania. Dia juga pernah menyaksikan langsung seorang manusia binatang tingkat 4 yang mengalami serangan mania genetik dan diusir dari suku. Penyakit ini hanya terjadi pada manusia binatang jantan. Semakin tinggi bakat dan kekuatan seseorang, semakin rentan dia mengalami mania genetik yang akan membuatnya degenerasi menjadi binatang liar tanpa akal sehat. Umurnya berkurang drastis, dan akhirnya mati dalam cobaan. Satu-satunya cara untuk mengatasi mania genetik adalah melalui berkawin dengan betina. Semakin tinggi level betina, semakin baik kemampuannya menenangkan. Jika level betina terlalu rendah, ia tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap gangguan genetik jantan yang kuat. Bahkan tidak dapat melahirkan keturunan jantan secara normal. Oleh karena itu, berbeda dengan jantan kelas bawah yang gila-gilaan mengejar betina, semakin kuat bakat genetik jantan, semakin hati-hati ia dalam memilih pasangan. Sayangnya, betina tidak hanya jumlahnya sedikit, tetapi levelnya juga jauh-jauh di bawah jantan. Bahkan betina yang telah membangkitkan kekuatan pola binatang pun sangat sedikit. Hahaha, kau datang dari sisi lancang. Pemimpin regu melihat gadis itu bersandar di pintu. Dengan wajah pucat, jelas baru saja mendengar kabar buruk. Ada juga yang mengusulkan untuk mengirim tim penyelamat darurat, guna membawa lancang kembali. Pemimpin regu yang sudah tua menarik napas dalam-dalam dengan susah payah, lalu memutuskan agar tim penyelamat terus fokus mencari jejak bintang yang hilang, yang tersisa, dan tidak perlu mengurus yang lain. Saat ini, binatang baru adalah ancaman terbesar bagi suku Kordo. Jika kekuatan terpecah saat ini, hal itu hanya akan memberi kesempatan bagi binatang baru. Nantinya, yang akan menderita adalah seluruh betina dan anak-anak suku. Dibandingkan dengan jantan yang mengalami penurunan tingkat, betina dan anak-anak suku adalah kunci kelangsungan ras. Mereka selalu menjadi prioritas utama. Apalagi jika kepala suku tua tidak mengatakan apa-apa. Jelas di dalam hati, bakat lancang terlalu tinggi. Jika terjadi kegilaan genetik, tidak ada betina di suku ini yang mampu menandinginya. Untuk meredakan kegilaan genetik pertamanya, ia beruntung bisa selamat. Hanya penurunan tingkat saja sudah cukup beruntung. Keberuntungan tidak akan datang dua kali. Kali ini ia pasti mati. Jika sekarang mengirim lebih banyak orang untuk membawanya kembali, bukan hanya tidak bisa menyelamatkannya, tapi juga akan menimbulkan lebih banyak korban. Lagi pula yang tak terkendali. Tak berbeda dengan binatang buas yang gila, ia hanya akan terus merusak dan menyerang tanpa pandang bulu. Tak mengenal kerabat, tak peduli pada pasangan yang telah menjadi mayat hidup, tak ada rasa duka. Kepala suku tua bermaksud menenangkan gadis itu. Namun tiba-tiba menyadari bahwa gadis itu telah menghilang. Cepat cari dia. Gadis itu telah meninggalkan wilayah aman yang dikuasai suku Kordo, menuju tempat yang disebut Silin oleh para binatang buas. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara halus, seperti suara makhluk meluncur yang mendarat di atas ranting dan dedaunan kering. Seketika gadis itu membeku. Tubuhnya setengah kaku dan bulu-bulu di seluruh tubuhnya meremang. Di tengah kabut tebal, muncul seekor ular raksasa sepanjang belasan meter. Ia mengangkat bagian atas tubuhnya, membuka mulut berdarah lebar seperti pedang, dan melesat ke arahnya. Sebuah bayangan hitam raksasa melesat keluar dari kabut putih, dan dalam sekejap menggigit putus tubuh ular raksasa itu. Bau darah menyebar ke hidung. Kabut putih itu berubah menjadi warna merah darah yang samar. Dalam sekejap, mayat ular raksasa itu tinggal. Tumpukan tulang putih bercampur daging tergeletak diam di sisi lain. Makhluk raksasa itu mengangkat tangannya, perlahan berbalik, dan menatap gadis itu. Mata merah menyala itu membuat gadis itu merasa familiar namun asing. Gadis itu membelalakan matanya. Serigala raksasa itu melompat ke depan, menindih gadis itu di bawahnya. Suara geraman marah keluar dari tenggorok Anya. Mulutnya penuh darah. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Tak diketahui berapa banyak binatang bintang yang telah ia telan. Ia menatap gadis itu dengan tatapan yang sepenuhnya mengincar mangsa yang akan segera dimakan dan dimasukkan ke dalam perutnya. Lingkaran di matanya berubah menjadi merah bintang, menampilkan deretan angka yang naik dari 70 menjadi 80, hampir menembus 90. Pada saat yang sama, tubuh serigala raksasa itu semakin dipenuhi oleh kegelapan aneh. Kegelapan itu hampir sepenuhnya menelan dan menelannya. Jika lancang benar-benar kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi binatang buas, mungkin dia sudah lama menjadi santapan lezat di perut serigala itu. Tanpa memberi gadis itu waktu untuk bereaksi, di mata merah bintang itu jelas terlihat kilatan perjuangan yang sangat menyakitkan. Dia masih menyisakan secercah harapan terakhir, tetapi gelombang hitam pekat yang tiba-tiba muncul melilit tubuh serigala itu, membuat akal sehatnya lenyap seketika. Dia mengangkat kepala ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, lalu menendang gadis itu dengan keras. Cakar serigala yang tajam hampir saja merobek tubuhnya menjadi dua. Gadis itu menjerit, keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhnya, dan dia meringkuk karena rasa sakit yang hebat. Namun, pada saat yang sama, di tengah situasi yang putus asa, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Sebuah cahaya hijau samar muncul di telapak tangannya, dan cahaya hijau itu justru mengusir lapisan hitam di tubuh serigala hitam itu. Tak lama kemudian, hati serigala itu memerah, dan
Pupil matanya perlahan berubah menjadi warna normal. Seluruh tubuh serigala itu pun seketika terlepas dan ambruk ke tanah. Gadis lancang segera merangkak mendekat untuk memeriksanya. Lancang telah pingsan sepenuhnya. Warna merah di lingkaran sumur menghilang. Namun pakaiannya robek. Tak lama kemudian, para biasman dari suku itu mengejar jejak yang ditinggalkannya. Melihat betina itu masih hidup, semua orang lega. Namun, saat melihat lancang yang pingsan di sampingnya, napas lega yang baru saja terlepas, itu langsung terhenti. Tak ada waktu untuk bertanya lebih lanjut. Bau darah akan segera menarik perhatian pemula lain di sekitar. Mereka pun segera membawa lancang kembali ke suku. Dukun pun segera datang untuk mengobati luka-luka kami. Lancang belum juga sadar. Dan kegilaan gennya tampaknya semakin parah. Pemimpin suku pun datang sendiri. Melihat gadis itu benar-benar membawa orang. Gene yang gelisah pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Gadis itu menceritakan secara singkat apa yang terjadi di Donglin kepada pemimpin kelompok. Dan beberapa tetua yang datang menanyakan kabar. Namun sengaja menyembunyi ikan kekuatan aneh yang ada di tubuhnya. Hingga dini hari, lancang belum juga bangun. Dan Wu Yi pun tak bisa memastikan kapan dia akan sadar. Kali terakhir, Gene yang gelisah langsung merampas seluruh kekuatannya. Dan kali ini tubuhnya sudah cukup lemah. Ditambah lagi dia mengalami. Jujur saja, apakah dia bisa bertahan hidup pun menjadi pertanyaan. Jika dia bisa bangun dengan selamat dalam 3 hari, dia akan lolos dari bencana ini. Jika 3 hari kemudian dia tidak bisa bangun, maka kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa bangun lagi sepanjang sisa hidupnya. Menjadi seorang vegetatif yang hidup. 1, 2 hari berlalu, dan pada tengah malam hari ketiga, lancang masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Gadis itu tidak tidur sama sekali selama 3 hari penuh. Ingat pria yang selalu menunjukkan kebaikan sejak dia datang. Keluarga Shou terus menunjukkan kebaikan. Mengingat kembali setiap momen kecil mereka selama lebih dari sebulan ini. Hidung gadis itu terasa perih. Dan beberapa tetes air mata jatuh. Dia menunduk memeluknya. Gadis itu menempel di tubuh pria itu, hampir tak bisa menahan tangis. Namun, sepasang lengan yang kokoh dan kuat tiba-tiba menahannya. Hati-hati, kau menyentuh lukaku. Kau begitu peduli padaku. Pria itu memeluk gadis itu erat-erat di pelukannya. Dengan rasa rindu yang tak terhingga. Suaranya lembut kelembutan yang tak tertahankan. King Xiao. Lancao Luo Luo. Suaramu sudah sembuh. Lancang Jingyi belum pasti, lalu mengangkat gadis itu kembali ke pangkuannya yang kokoh dan jenjang. Ia memandangnya dari atas ke bawah. Memastikan bahwa ia tidak sedang mengalami halusinasi akibat luka parahnya. HMPH. Aku bukan bisu. Sebelumnya, pita suaraku robek sehingga tidak bisa berfungsi normal. Namun, berkat makanan yang kau berikan padaku selama ini, batu-batu kristal itu memiliki efek penyembuhan yang sangat baik fungsinya. Tidak hanya menyembuhkan luka-luka di tubuhku hampir sepenuhnya, tapi suaraku juga sudah pulih. Gadis itu duduk di pangkuannya. Kedua lengannya melingkari lehernya. Tak bisa menahan diri untuk mencium pipinya yang tampan. Terima kasih, Lancang. Wajah Lancang langsung memerah. Ini pertama kalinya dia mendengar gadis itu berbicara. Suaranya sama indahnya seperti yang dia bayangkan, manis, lembut, dan jernih seperti kicauan burung. Hatinya melembut. Untuk sesaat, kegembiraan yang meluap-luap itu perlu diredam dengan tindakan. Ia menarik salah satu lengan gadis itu, lalu menunduk hendak menciumnya. Gadis itu tiba-tiba mengernyit, dan dengan suara sering, menghentikan gerakan Lancang. Saat ia menarik bajunya, terlihat setengah dada. Gadis itu dibalut beberapa lapis perban. Di balik perban itu, terlihat noda darah yang samar. Tarikan gadis itu tadi telah terbuka lagi. Maaf, Lolo, kamu terluka. Aku yang melukaimu. Dia tidak ingat saat serangan maniknya. Tapi bekas cakaran ini jelas ditinggalkan oleh dirinya yang sedang dalam kondisi terganggu. Suara Luancang sedikit bergetar, antara gembira dan sedih. Kamu mencariku? Gadis itu mengangguk. Maaf, dia berubah sikap lagi, merasa sangat sedih, lalu menampar dirinya sendiri. Ah, aku susah payah membawamu kembali. Kamu baru saja bangun, jadi jangan menyakiti dirimu lagi. Beberapa hari ini tinggal di rumah dan istirahatlah. Jika kamu benar-benar merasa bersalah padaku, maka hukumanmu adalah menceritakan semua yang terjadi saat patroli, tanpa melewatkan satu kata pun. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Mengapa kamu tiba-tiba mengalami serangan mania? Kecelakaan di klub malam. Lancang mengerutkan kening. Saat itu dia membawa 2 makhluk buas untuk berpatroli di daerah Siling. Medan di Siling sangat terjal. Biasanya, binatang baru tidak berkeliaran di wilayah neraka itu. Bahkan jika ada binatang baru yang bersarang di Siling, kebanyakan adalah binatang bintang tingkat rendah. Setiap binatang bintang tingkat tinggi yang memiliki sedikit kecerdasan akan memilih Donglin, jalur air yang sangat tersembunyi, untuk menyerang suku-suku secara diam-diam. Jadi, dia membawa sedikit orang. Namun, yang mengejutkan semua orang, di Siling muncul binatang bintang 6 alam. Binatang bintang 6 alam di wilayah ini bisa dibilang penguasa lokal. Dulu, Lancang tidak takut pada binatang bintang tingkat 6. Tetapi kini kekuatannya telah menurun. Meskipun kekuatannya sedikit pulih belakangan ini, batas maksimalnya tetap di tingkat 5. Jika binatang bintang tingkat 6 ini lolos, ia akan segera mengancam suku. Ia segera melindungi kedua manusia binatang itu agar bisa keluar dan memberitahu, sambil bertarung sengit dengan binatang bintang tersebut.
pertempuran dan darah, akan sangat memicu gen kegilaan. Tingkat pemicu kegilaan ini berbanding lurus dengan bakat mereka. Itulah sebabnya kejadian selanjutnya terjadi. Seandainya dia membawa lebih banyak orang binatang saat itu, mungkin mereka masih bisa bertarung. Namun, di tengah perjalanan, dia hanya diberi 2 orang binatang. Memang, tak ada yang bisa memprediksi situasi ini sebelumnya. Jadi bagaimanapun juga, ini hanyalah sebuah kecelakaan. Gadis itu menolak, ini tidak sesederhana itu. Terlalu kebetulan. Untungnya, Lancang sudah bangun, jadi tidak pergi ke siang. Oh ya, Lolo, buka mulutmu, tempat ini untukmu. Sebelum gadis itu sempat melihat dengan jelas, dia mengeluarkan sesuatu dari dadanya dan langsung memasukkan burung beo dingin itu ke dalam mulutnya. Kemudian, batu itu berubah menjadi aliran hangat yang familiar, meresap ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya terasa hangat dan sangat nyaman. Luka di dadanya pun pulih seperti semula, bahkan bekas luka pun terlihat. Itu kristal 6, kan? Kau membunuh burung beo kristal 6 itu, teriak gadis itu, lalu menggelengkan kepala. Terlalu sayang, seharusnya kau yang memakannya. Bagiku tidak ada gunanya. Kristal emas bisa memperkuat fisik. Memakannya baik untuk tubuhmu. Jadi itu berguna. Lancang mengelus kepala gadis itu. Dibandingkan dengan ketenangan di dalam rumah, suku Kordo beberapa hari ini tidak tenang. Terutama Manla. Di dalam rumah, beberapa hari ini selalu terdengar suara-suara ribut. Dia tak bisa lagi menahannya. Dia harus mencari cara untuk mengusir si lemah itu dari suku. Sebelumnya, Manla memang cemburu karena gadis itu disukai Lancang. Tapi Lancang kan sudah jatuh ke tingkat yang rendah dan jadi orang tak berguna. Meskipun dia menyukainya, niatnya untuk menerimanya jauh lebih lemah daripada dulu. Dia juga tak mau repot-repot bertengkar besar demi si lemah itu dan merusak reputasinya. Tapi sekarang berbeda. Lancang telah membunuh binatang bintang. Tingkat ke-6, kekuatannya telah kembali. Binatang buas sekuat ini, dia pasti tidak akan menyerahkannya begitu saja. Sudut bibir Manla menampakkan senyuman licik. Gadis lemah itu tidak bisa dibiarkan tinggal. Gadis itu pergi menemui Uijie. Beberapa hari terakhir ini, Manla memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa orang-orangnya dan mengepung gadis itu di sudut yang sepi. Aku akan menasihati kamu untuk terakhir kalinya. Segera tinggalkan suku Kordo. Aku masih bisa memberimu sedikit uang saku untuk perjalanan. Menjamin kamu bisa hidup tenang di tempat lain. Dan hidupmu akan terjamin. Jika kau berani tetap tinggal di suku ini dan terus mengganggu Lancang, jangan salahkan aku jika kau tak akan melihat matahari terbit besok. Gadis itu hanya menatapnya dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Dia memutuskan untuk terus berpura-pura bisu. Takut suku Kordo akan memaksanya tinggal. Lagi pula, daya tarik seorang perempuan muda yang sehat dan berkualitas, serta pentingnya dia bagi suku, bahkan jauh melebihi makhluk tingkat tinggi. Kenapa? Kau menatapku seperti itu? Tidak mengerti apa yang kukatakan? Hahaha, kamu bukan hanya bisu, tapi otakmu juga bermasalah, kan? Manla berkata sambil hendak mendekat dan meraba-raba. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menyerangnya. Seluruh tubuhnya terlempar beberapa meter. Kepalanya terbentur keras ke dinding, hingga berdarah-darah. Lancang melihat gadis itu belum juga kembali, lalu keluar untuk mencarinya, tapi tak disangka malah menyaksikan adegan ini. Dia segera melindungi gadis itu di belakangnya dan 2 orc di belakangnya yang kebingungan. Apa yang kalian inginkan? Tanya Lancang. Bukan aku tidak melakukan apa-apa padanya. Aku hanya ingin bicara dengannya. Manla memegangi kepalanya. Panik. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk di hatinya. Tadi kau ingin mendorongnya. Aku tidak buta. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Sekarang kekuatanmu sudah pulih. Tidak perlu terikat dengan orang cacat lemah ini. Kau bisa memilih betina yang lebih berkualitas. Seperti aku, tapi kesuburan tingkat tinggi. Bisa memberimu keturunan terbaik. Bahkan bisa membantumu menduduki posisi pemimpin kelompok. Sedangkan si cacat lemah ini tidak bisa membantumu apa-apa. Bahkan tidak bisa memiliki keturunan. Jangan sampai kau terhambat olehnya. Wajah Lancang hampir membeku karena dingin. Jika di depannya bukan seekor betina, dia pasti sudah berniat membunuhnya. Kedua or itu buru-buru menahan. Manla yang emosinya meluap, ingin menghentikannya bicara. Tidakkah kalian lihat tatapan kejam itu? Kalau dia bilang ingin membunuh untuk menutup mulut, mereka pasti percaya. Sekarang kekuatan Lancang sudah pulih. Mereka berdua takkan bisa mengalahkannya. Kecuali dia ikut aku ke tempat magnet untuk diperiksa dan bisa membuktikan bahwa dia memiliki kesuburan. Kalau tidak, dia jangan harap bisa tetap tinggal di suku Kordo. Gadis itu mencengkeram tangannya dengan kuat. Wajah Lancang memancarkan amarah, tapi di hadapannya dia tetap bersikap lembut. Ada apa? Tanyanya melihat gadis itu mengerutkan kening. Wajahnya pucat, dan keningnya keringat tipis. Sambil menggosok-gosok paha yang disatukan, Lancang mengira dia ketakutan, dan hendak menenangkannya. Ayo kita pulang. Aku merasa tidak enak badan. Perutku sakit. Tanpa memikirkan hal lain, Lancang meninggalkan orang-orang Manlaki tanpa pamit dan bergegas pulang. Begitu sampai di rumah, Lancang langsung melihat. Di atas meja kamar tamu ada segelas jus yang baru saja habis, dengan sisa cairan merah di dasarnya. Dia mendekat, mengambil gelas itu, dan menunjukkannya. Wajahnya sedikit berubah. Kamu meminumnya? Ya, jus yang dikirimkan Li Men pagi ini. Katanya diperas. Segar, rasanya enak. Tadi saat keluar, aku haus jadi minum sedikit. Rasanya memang enak,
ya? Hei, di dalamnya ditambahkan buah afrodisiak. Tak heran kamu merasa tidak enak badan. Buah manis. Biasanya diminum oleh betina saat bersiap untuk kawin. Kamu belum memasuki masa birahi, tapi sudah minum sebanyak ini. Akibatnya bisa mempercepat masa birahi, atau bahkan menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Tapi tidak ada masalah besar. Minumlah banyak air dan istirahatlah sebentar. Efek obatnya akan segera hilang. Hidungnya dipenuhi aroma yang sangat manis dan pekat, dan semakin lama semakin kuat. Hampir membuat hasrat primitif dalam tubuhnya mendidih. Wajah Lancang kembali berubah antara terkejut dan gembira. Dia meletakkan gadis itu di tempat tidur, dan hendak mengangkat ujung roknya. Tapi dihentikan oleh gadis itu yang wajahnya memerah. Sepertinya aku sedang birahi, kata gadis itu, tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada manusia binatang. Arti, birahi, seharusnya mirip dengan ini, kan? Beberapa waktu lalu tubuhnya tidak sehat dan menstruasinya terlambat. Tidak disangka, setelah minum sedikit jus buah birahi, efeknya begitu cepat. Lancang terlihat sangat bersemangat. Dia mengira gadis itu tidak subur, dan tidak akan mengalami masa birahi, jadi dia tidak memikirkan hal itu. Ternyata tubuh Luo-Luo tidak ada masalah. Dia sehat. Aku akan mengambilkan air untukmu. Dia jadi sedikit panik sejenak, lalu bergegas keluar. Tak lama kemudian, Lancang membawa seember air dari sungai. Gadis itu membersihkan tubuhnya, dan mencari beberapa potong kain bersih di rumah untuk mengganti pakaiannya. Mungkin karena pengaruh buah pemicu birahi, suasana hati gadis itu tidak stabil sepanjang hari. Terutama di malam hari, dia berguling-guling di tempat tidur. Pikiran kacau, hati gelisah, ingin sekali mencari seorang pria untuk melampiaskan hasratnya. Lancang mandi di sungai dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Dia berjalan ke tepi tempat tidur dan mulai melepas bajunya. Gadis itu memaksa diri untuk menutup mata dan berpura-pura tidur. Namun indera-inderanya saat ini jauh lebih sensitif daripada biasanya. Bahkan ratusan kali lipat. Gesekan kulit pria yang basah, hembusan udara sejuk, dan aroma hormon jantan yang kuat, benar-benar membuatnya merona dan jantung berdebar. Gadis itu merasa sangat kering di mulutnya. Pikiran tak terkendali membayangkan adegan-adegan tertentu, dan tubuhnya pun menunjukkan reaksi fisiologis yang memalukan. Tak tahan lagi, gadis itu langsung menerkamnya ke tempat tidur. Lolo, efek obatmu belum hilang? Lancang pun jadi sedikit malu. Memalingkan wajahnya belum selesai bicara, dia terhenti lagi. Hampir saja lupa. Gadis itu adalah betina yang sehat. Begitu memasuki masa birahi, terlepas dari ada atau tidaknya efek obat, dia akan memiliki naluri dan dorongan untuk berpasangan dengan jantan selama periode ini. Setelah beberapa saat, dia melepaskan gadis itu dengan suara serak dan napas yang tidak stabil. Aku akan tidur di luar. Aku masih berdarah, jadi pasti tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Rumah itu tidak terlalu kedap suara. Mendengar suara-suara yang kadang pelan kadang keras dari luar, gadis itu pun wajahnya memerah, menggigit selimut sambil menunggu haidnya berakhir. Aku pasti akan mendapatkannya. Keesokan harinya, Lancang keluar berburu seperti biasa, bahkan lebih sering daripada sebelumnya. Dia bekerja lembur, sering pulang menjelang fajar. Setelah beristirahat sebentar, dia pergi lagi sebelum matahari terbit. Lancang sadar bahwa dia hanya melampiaskan emosinya. Dia terlalu gelisah malam-malam ini. Feromon yang dikeluarkan betina saat birahi adalah racun mematikan. Indera penciuman serigala begitu tajam. Beberapa hari ini baginya sungguh merupakan siksaan ganda bagi tubuh dan jiwa. Jika harus berada di dekatnya tanpa bisa berbuat apa-apa, dia benar-benar akan gila. Keduanya terpaksa berpisah dalam penderitaan selama beberapa hari. Malam ini, Lancang pulang berburu sedikit lebih awal dari biasanya. Gadis itu mendekat dan memberinya segelas air. Setelah meminumnya, barulah dia menyadari. Pupil matanya sedikit menyempit. Belum sempat membuka mulut. Mulutnya ditutupi oleh bibir gadis itu. Lancang memerah hingga seolah berdarah. Kedua tangannya memegang pinggangnya, bingung. Aku tidak berdarah lagi, bisik gadis itu. Di telinganya sambil menggigit telinga yang panas. Mata Lancang tiba-tiba bersinar. Tapi dia menahan diri untuk tidak bergerak. Kamu siap? Ya, aku ingin kamu. Napas Lancang langsung tidak stabil. Hou Jie berguling-guling. Matanya penuh nafsu. Hujan lebat akan datang. Tubuhnya yang memiliki sifat betina memang berbeda. Obat perangsang hanya berefek sementara pada betina. Tapi bagi gadis itu, efeknya bertahan lama. Begitu melihat Lancang, dia ingin sekali mendekat dan melakukan hal-hal yang tak pantas. Semakin lama, dorongan itu semakin kuat. Tak beda dengan meminum obat perangsang. Sepertinya dia harus mencari pria untuk berhubungan. Lebih baik selesaikan dengan cepat. Lebih baik sakit sebentar daripada menderita lama. Setelah selesai, dahi Lancang pun dipenuhi butiran keringat halus. Dia memandang gadis di pelukannya yang pakaiannya acak-acakan dan tertidur pulas. Wajahnya dipenuhi senyum bahagia yang tak tertahankan. Dia menciumnya berulang kali. Sebelum akhirnya memeluk gadis itu dan membawanya mandi. Makanan sudah siap. Aku pergi berburu. Ingat bangun untuk makan. Gadis itu hanya mengangguk malas. Matanya masih tertutup. Dia tertidur hingga tengah hari. Seseorang mengetuk pintu dari luar memanggil. Gadis itu baru perlahan-lahan mengenakan pakaian dan turun dari tempat tidur. Ternyata tidak ada rasa sakit di kaki atau punggung seperti yang dibayangkan. Malah merasa segar dan bugar sekali. Gadis itu berdiri di depan cermin, memandangi wanita di cermin. Rambut hitam, kulit putih, wajah merona.
dan tampak sangat bercahaya karena terawat dengan baik. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu, kekuatan misterius di dalam tubuhnya ternyata bertambah. Bertambah cukup banyak. Kekuatan itu sebelumnya seperti benang laba-laba yang sangat halus. Hampir tak terlihat seutas benang laba-laba. Kini hampir setebal tali. Kuat dan bertenaga. Mungkinkah aku sedang mengasah ilmu aliran Hehuan? Yang spesialis dalam hal-hal sensual? Sang Luo, ada di rumah? Cuaca hari ini bagus. Ayo kita pergi memetik buah bersama. Di luar pintu, seseorang memanggil lagi. Ternyata itu mereka, Doji dan kawan-kawan. Gadis itu mengambil keranjang bambu di sudut dinding. Sepanjang perjalanan, beberapa perempuan tampak ragu-ragu ingin bicara. Wajah mereka tak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Lily Man memang tidak bisa menyimpan rahasia. Dia mendekati gadis itu dan berputar-putar di sekitarnya. Tersenyum nakal. Jus afrodisiak yang kuberikan padamu lumayan, kan? Akhirnya bisa merayakan liburan. Lily Man kembali menarik gadis itu. Ingin menggali rahasia pribadi darinya. Kudengar semalam. Kalian berdua beraksi cukup hebat. Bahkan para makhluk buas di sebelah pun mendengar suaranya. Selama semalaman penuh. Belum selesai bicara. Wajah gadis itu langsung memerah. Apakah telinga para makhluk buas itu begitu peka? Sampai-sampai bisa mendengar hal seperti ini dengan jelas? Beberapa betina muda berjalan beriringan. Sambil bercanda dan tertawa, menarik perhatian dimanapun mereka pergi. Tak sedikit beruang buas yang sedang berlibur mendekat. Berusaha memamerkan tubuh dan menunjukkan keramahan. Cuaca hari ini memang bagus. Betina muda dari kelompok kecil di suku itu pun keluar bermain. Manla sepertinya lupa akan kejadian beberapa hari lalu. Melihat rombongan itu mengganggu. Namun, saat matanya menyentuh bekas merah di leher gadis itu, sekilas bayangan gelap melintas di matanya. Air sungai jernih. Batu-batu dan cumi-cumi di dasarnya terlihat jelas. Ada juga banyak udang sungai sebesar setengah telapak tangan. Para betina jadi ngidam. Meminta pasangan mereka menangkap ikan dan udang untuk dibawa pulang. Cuaca cerah langka di musim gugur ini. Perbedaan suhu siang dan malam sangat besar, suhu siang hari terasa agak gerah. Beberapa perempuan tak tahan. Godaan air sungai yang sejuk. Lalu melompat lebih dulu ke sungai untuk bermain-main. Perempuan-perempuan lain yang kuat pun ikut turun ke sungai untuk bersenang-senang bersama. Lihatlah, bayangan hitam di bawah batu itu. Apakah itu ikan tulang perak? Gadis itu pun menoleh. Ikan perak itu sangat gemuk, hampir seberat 2 kilogram. Tubuhnya setengah transparan, sehingga pembuluh darah di dalamnya terlihat jelas, pembuluh darah di dalamnya. Dan tulang ikan yang utuh. Ikan tulang perak adalah spesies ikan air tawar langka, yang dagingnya lembut dan lezat. Tulang ikannya pun, jika dijual di kota, bisa menghasilkan uang yang lumayan. Biasanya, baik betina maupun jantan, jika bertemu ikan tulang perak saat keluar, akan berusaha membawanya pulang. Para betina pun tertarik. Manla yang pertama berenang ke sana. Tanpa sangat yakin akan berhasil. Para jantan di tepi sungai pun ingin turun ke sungai untuk membantu. Namun Manla berbalik dan berteriak, "Kalian semua diam di sana, jangan bergerak, tidak perlu bantuan kalian. Aku bisa menangkap ikan ini sendirian." Sambil berkata begitu, dia mengangkat alisnya ke arah betina-betina lain. Lalu melanjutkan, "Atau, bagaimana kalau kita adu? Siapa yang bisa menangkap ikan tulang perak ini lebih dulu?" Sifat kompetitif sudah mendarah daging pada makhluk-makhluk ini, tanpa memandang jenis kelamin. Hanya saja, biasanya betina-betina dilindungi oleh suku sehingga tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Hal sepele yang tidak berbahaya ini, tentu saja memicu hasrat mereka untuk bersaing. Beberapa orang segera mencoba menghentikan mereka. Namun pasangan-pasangan itu sudah terlanjur bersemangat. Gadis itu tidak tertarik dengan ikan tulang perak itu dan ingin kembali ke tepi sungai untuk beristirahat. "Ruochi, kamu tidak takut, kan?" "Siapa yang takut, Lolo? Kita tidak boleh membiarkan dia meremehkan kita. Ayo pergi. Hari ini kita harus menangkap ikan tulang perak itu dan menghancurkan arogancenya." Sambil berkata begitu, dia langsung menarik gadis itu berenang ke depan. Semakin ke dalam sungai. Ada semacam energi tajam yang samar-samar berputar di bawah sana. Air sungai yang semula jernih dan tembus pandang perlahan menjadi keruh. Air di kejauhan mulai berubah biru. Di area pusat sungai yang dalam, bahkan tampak samar-samar gelap. Airnya sangat dalam. Di sana. Di bawah sana berbahaya. Lebih baik kita tidak pergi ke sana. Tidak apa-apa, teman-teman ada di samping mengawasi. Tidak akan terjadi apa-apa. Karena tidak menyadari bahwa betina itu datang sendirian. Ia tetap tenang berenang di bawah batu. Jarak semakin dekat. 20 meter, 15 meter, 10 meter, 5 meter. Tiba-tiba, bayangan hitam raksasa melesat dari dasar sungai. Menerobos permukaan air. Itu adalah seekor ular raksasa. "Lari! Sembunyi!" Teriakan ketakutan seketika menggema di seluruh area. Para betina pucat ketakutan. Tanpa ragu, mereka berbalik dan berlari. Namun, di tengah kekacauan itu, tubuh Manla tiba-tiba terjerembab ke depan. Seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Di depannya, tak jauh dari sana, tepat berada gadis dan Limen. Tampaknya ini hanyalah kecelakaan yang terjadi saat orang-orang panik dan saling dorong. Namun, gadis itu sangat yakin bahwa kekuatan itu disengaja dan penuh tenaga. Gadis dan Limen terjatuh ke sungai, sementara binatang liar itu dengan kecepatan luar biasa menyerang mereka. Di saat kritis, kekuatan dalam tubuh gadis itu meledak. Rumput air di dasar sungai tumbuh dengan liar dalam sekejap. Seperti jaring laba-laba yang melilit binatang liar itu lapis demi lapis. Dalam waktu singkat,
Binatang itu tak bisa bergerak maju lagi. Beruang-beruang yang bergegas turun ke sungai. Segera menaklukkan binatang liar itu. Dan membawa betina-betina kembali ke tepi sungai. Li Men, however, menghilang ke dalam sungai. Tepat di area air hitam itu. Keringat bercucuran di dahi gadis itu. Berusaha menggerakkan kekuatannya lagi. Tiba-tiba, sebuah kepala muncul dari sungai tak jauh dari sana. Li Men tak terluka sedikit pun. Ia mengangkat tinggi-tinggi ikan tulang perak yang menggeliat dan mengibaskan ekornya. Lalu meludahkan 2 kali air keluar. Dia bisa bernapas di bawah air. Bukankah kamu manusia kucing 3 bunga? Hehe, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Jangan lupa, aku punya suami Putri Duyung. Sambil berbicara, setengah tubuh Li Men setengah tubuhnya muncul ke permukaan. Seorang manusia binatang berambut biru tua memeluknya. Dan dengan tenang berenang ke daratan. Bagaimana bisa ada binatang liar yang bersembunyi di sini? Manla, apakah kamu benar-benar ingin mencelakakan kita? Apa urusanku? Aku tidak tahu. Kalian sendiri yang memaksa ikut. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasib kalian yang sial. Kenapa harus menyalahkanku sepenuhnya kalau terjadi sesuatu? Jangan bicara sembarangan di sini, anjing berdarah. Jangan berdebat lagi. Aku tahu pasti kamu, perempuan jalang, yang melakukannya. Kau sudah lama tidak suka pada Lulu. Pasti kau ingin mencari kesempatan untuk membahayakan kita. Tadi kau yang mendorong kami berdua. Jangan kira aku tidak tahu kalau terjadi sesuatu. Keduanya saling menyalahkan. Li Manqi menampar wajah Manla dengan keras. Kau, perempuan jalang. Berani memukulku? Aku memukulmu karena kau terus-menerus membuat keributan. Percayalah, aku akan menghancurkan mulutmu. Manla berkata sambil menampar balik. Li Manqi, bagaimanapun terkenal di suku sebagai sosok yang sulit ditangani. Siapapun yang sial berurusan dengannya pasti akan mendapat masalah besar. Tentu saja Li Men juga bukan orang baik-baik. Dia sengaja membela San Luo. Dulu Manla merebut jantan yang disukainya. Jadi dia sudah lama kesal padanya. Kali ini dia hanya memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Suku orc memang mudah marah. Meskipun betina yang bertarung itu tidak kuat, tapi saat bergulat dan bergoyang, dia segera terlihat lemah. Kedua jantan di kedua sisi yang mencoba menengahi gagal. Meli pasangannya terluka. Mereka langsung marah dan bergabung dalam pertarungan, menahan pukulan demi melindungi pasangannya. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Seseorang memanggil 3 tetua Amlis C untuk menghentikan pertarungan. Kedua belah pihak mengubur mayat-mayat mereka dan pulang. Ular liar yang ditangkap juga dipukul pingsan, lalu dibawa kembali ke suku Kordo untuk diinterogasi. Kamu adalah betina muda dari keluarga lancang, bukan? Wajahmu memang cantik. Tak heran beberapa beruang muda di suku ini tak bisa melupakanmu. Tapi tubuhmu memang terlihat agak lemah. Cobalah pergi ke magnet untuk menguji kesuburanmu. Lalu carilah lebih banyak jantan untuk berpasangan. Kalau tidak, nanti mungkin benar-benar tak bisa hamil. Gadis itu menatap langit dalam diam. Dia tidak seperti manusia binatang, yang memiliki naluri reproduksi yang mendalam, yang selalu mengutamakan berpasangan dan melahirkan anak. Berpasangan dengan lebih banyak jantan bisa memperkuat tubuh. Kebanyakan betina lemah dan sulit terbangun. Bakat pun jika ada, sangat minim dan sulit dilatih. Namun, dengan mencari lebih banyak jantan untuk kawin, kau bisa mendapatkan kekuatan yang menyehatkan tubuh. Beberapa jantan kuat menguasai kekuatan bawaan. Jika bisa mendapatkan yin asli yang mereka keluarkan saat kawin pertama kali, kau bisa mendapatkan sebagian kekuatan mereka. Jika bisa mengandung keturunan dengan kekuatan bawaan, tubuh ibu juga bisa meniru bakat keturunan di dalam rahimnya dan menjadikannya kekuatan bawaan sendiri. 3 tetua melihat gadis itu tampak bingung dan tidak mengerti. Berpikir bahwa gadis kecil ini mungkin benar-benar mengalami kerusakan otak. Bahkan tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Sehingga mereka menambahkan beberapa kata. Astaga, ini benar-benar metode, ganda dan bahagia. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan kekuatan aura yang melimpah. Mengingat bahwa, meskipun dia adalah seorang Luxio, dia memiliki kemampuan untuk bernapas di bawah air. Ternyata betina-betina begitu antusias mencari jantan yang kuat. Dan, itu bukan karena nafsu birahi, melainkan karena metode double rest yang serius. Dia langsung memilih pasangan sesuka hati, terutama melihat penampilan dan kemampuan di bidang itu. Apakah bisa memuaskan? Dia memiliki banyak pasangan. Meski baru beberapa tahun dewasa, sudah ada belasan jantan di sekitarnya. Namun, kebanyakan kekuatan mereka tidak kuat, berkisar di tingkat 2 dan 3. Jadi, meski jumlah pasangannya banyak, penampilannya tetap tidak terlihat terburu-buru. Jantan yang kuat, bertenaga, dan berwibawa, juga tidak terlalu menyukai betina yang terlalu playboy dan sembarangan seperti Li Ma. Hal ini mudah menimbulkan konflik internal dalam keluarga, dan lebih mudah ditinggalkan oleh betina setelah bosan. Berbeda dengan betina yang umumnya playboy dan suka berpindah-pindah. Beasman jantan jarang mencari pasangan kedua setelah pasangannya meninggal. Di satu sisi, jumlah betina sangat langka. Menemukan satu saja sudah syukur. Di sisi lain, karena pasangan pertama mereka telah hilang, tidak mampu memberikan kekuatan bawaan kepada betina, mereka akan diremehkan dan dipandang rendah. Kekuatan lancang memang sangat kuat, tapi kamu juga tidak boleh hanya setia padanya saja. Di suku ini masih banyak beasman muda berbakat. Kita juga harus lebih selektif dan melihat-lihat. 3 tetua seolah-olah sudah diberitahu sebelumnya. Tidak lagi menunjukkan kewibawaan seperti tadi. Malah tampak seperti mak comblang yang mempromosikan erosi. Suku Kordo kita punya seorang beasman muda tampan.
Beberapa waktu lalu dia pergi berlatih dan mendapat kesempatan. Sehingga tingkat kultivasinya langsung naik dari tingkat 3 ke tingkat 5. Dibandingkan dengan bakat lancang dan 7, dia juga tidak kalah jauh. Beberapa hari yang lalu dia bahkan mencariku dan mengatakan bahwa dia tertarik padamu. Dan hanya mau menikah denganmu. Jantan berkualitas seperti ini, jika dilewatkan, tidak akan ada lagi. Jangan biarkan dia menunggu sia-sia. Cari kesempatan dan segera rebut dia. Ah, apa-apaan ini? Gadis itu semakin bingung mendengarnya. Siapa namanya? Apa? Kamu tidak mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Aku biasanya di suku. Selain bergaul dengan beberapa betina seperti Tong Limen, dia jarang berinisiatif bergaul dengan orang lain. Apalagi jantan. Haha, dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Loh, sepertinya ini kasus bunga jatuh cinta. Tapi air mengalir tanpa perasaan. Gadis di jalan tua ketiga tidak tertarik, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan dan beralih topik. Kamu sudah berpasangan dengan lancang, kan? Gadis itu mengangguk. Anak itu adalah makhluk paling berbakat yang pernah aku lihat. Seharusnya dia sudah lama membangkitkan kekuatan bakatnya. Apakah kamu mendapatkan bakatnya? Gadis itu ragu-ragu dan menggelengkan kepala. Selain tubuhnya yang menjadi lebih kuat, dia tidak mendapatkan kekuatan bakat lancang. Adapun energi hijau misterius di dalam tubuhnya, itu sudah ada sebelum dia berpasangan dengan lancang. Hanya saja, setelah berpasangan dengannya, energinya menjadi lebih kuat. Bahkan bisa mengkristal dan menjadi wujud nyata. Seekor binatang liar telah menyusup secara diam-diam ke dalam suku. Dan hampir melukai betina yang berharga. Insiden ini terlalu parah. Langsung menarik perhatian pemimpin kelompok dan para tetua suku Suku, yang membawa semua pihak yang terlibat ke alun-alun suku. Untuk diinterogasi satu persatu. Tetua ketiga, AM, berada di samping sebagai saksi. Memastikan proses berlangsung adil dan jujur. Sehingga tak ada yang berani berbohong. Tadi orang ini hendak membunuh binatang liar itu, tapi aku melihatnya dan menghentikannya. Seharusnya tidak mengganggu urusan kalian, kan? Seorang manusia binatang berambut coklat menyeret ular liar itu. Melangkah tegap ke alun-alun. Memandang sekeliling, dan matanya tertuju pada wajah gadis itu. Gadis itu segera menunduk dan mengalihkan pandangannya. Kenapa dia? Anu terhenti sejenak, lalu dengan bosan mengalihkan pandangannya ke arah kepala suku tua. Aku sudah membawa orangnya. Makhluk setan itu ditendang hingga berlutut di tanah. Bukankah ini Doron, pasangan Manla? Buk, kenapa kau membawanya ke sini? Di tengah kerumunan, wajah Manla melintas kilatan kepanikan. Dalam hatinya ia mengutuk, bodoh. Bahkan hal sepele ini saja tidak bisa diselesaikan. Malah tertangkap orang. Bagaimana kalau aku ikut terseret? Pasanganku hampir mati di tangan binatang liar itu. Aku sangat marah. Jadi, kamu tidak bisa mengendalikan diri dan ingin membunuh binatang liar sialan itu? Aku mengerti perasaannya. Tapi, binatang liar itu menyusup ke suku tanpa alasan. Hampir membahayakan betina di sini. Pasti ada yang lebih rumit dari ini. Membunuhnya begitu saja terlalu mudah baginya. Siapa tahu ada pengkhianat yang sengaja membiarkan binatang liar itu masuk. Jika kau membunuhnya, itu sama saja dengan menghilangkan jejak. Sehingga dalang dibalik ini bisa lolos begitu saja. Saat itu aku juga tidak memikirkan sejauh itu. Anudin tertawa kecil. Menendang binatang ular yang tergeletak pingsan di tanah. Kau dengar itu? Jangan pura-pura. Orang itu ingin membunuhmu yang setengah mati ini. Binatang ular itu tiba-tiba melompat bangun. Ke kamu dan Pamir segera mendekat. Dan menahannya. Binatang ular itu dengan enggan menggigit tanah. Lalu, menatap ke arah tertentu dengan penuh kebencian. Kalian berdua, pengkhianat keji. Kita sudah sepakat untuk segera berangkat. Tapi, kalian malah berbalik melawan. Aku. Berani-beraninya ingin membunuhku untuk menghilangkan bukti. Manla menelan ludah. Dan mundur selangkah. Berharap binatang liar itu segera diam. Anu meliriknya. Dengan tatapan penuh minat. Lalu berkata kepada binatang liar pencuri. Siapa dua orang itu? Jika kau mengatakan yang sebenarnya. Mungkin masih ada yang bersedia membiarkanmu mati. Jika kau tidak jujur. Menyakiti betina suku adalah dosa besar. Yang menantimu hanyalah jalan menuju kematian. Binatang liar. Itu tidak ragu-ragu, itu dia. Dia bilang hari ini pasangannya sedang patroli. Bisa menyelundupkanku ke dalam suku. Membiarkanku berendam di perairan itu. Membunuh seekor betina. Betina yang ingin kau bunuh itu adalah dia. Anu hanya seperti gadis. Benar, benar, dia. Dia adalah betina muda tercantik yang pernah kulihat. Aku tak tega membunuhnya. Aku akan menahannya di guaku. Menikmati dia bersama saudara-saudaraku, dan membuatnya bertelur untuk kami. Gadis itu pergi dengan mata melotot, sungguh menjijikan. Aku ingin muntah. Lawu telah menampar Manla dengan keras. Kau. Meng Xiong dari keluarga Zenling, tolong ikuti aturan suku. Tak perlu muka saya. Hati semua orang jelas seperti cermin. Manla bagaimanapun juga adalah anggota suku Kordo asli. Betina muda dengan kesuburan yang unggul. Mengusirnya dari suku akan menjadi kerugian besar bagi suku. Di antara para pengikutnya ada beberapa yang kuat. Dan dia juga putri dukun. Perbuatannya kali ini memang keterlaluan. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa di kalangan betina. Tamparan Lawu ini hanyalah memberi putrinya panggung. Pada akhirnya, masalah besar diselesaikan.
dengan cara yang sederhana, dan insiden itu segera dilupakan. Begitu gadis itu meninggalkan alun-alun, pria bernama Zongfa itu langsung mendekatinya dan menyapa. Apakah kau masih ingat aku, gadis kecil? Ternyata dia adalah Buker. Padahal sebelumnya dia jelas-jelas mengatakan namanya adalah Anu. Orang ini cukup ramah, mungkin benar-benar menyukaiku. Namun, gadis itu tidak tertarik pada tipe pria muda yang ceria dan bersemangat seperti itu. Dia berbalik dan berjalan, kamu tidak suka aku? Aku kan beasman dari 5 alam. Tidak lama lagi aku akan naik pangkat menjadi beasman 6 alam. Siapa tahu aku bisa menjadi pemimpin masa depan suku Kordo. Dia kembali menghalangi jalan gadis itu dan berusaha keras mempromosikan dirinya. Gadis itu mengubah arah dan terus mengabaikannya, seolah-olah dia tidak ada. Seluruh tubuhnya seolah-olah menuliskan 3 kata, tidak tertarik. Kamu tidak suka aku seperti ini? Lalu kamu suka yang seperti apa? Seperti lancang? Haha, penampilannya Maman lumayan bagus. Aku juga cukup menyukainya. Apa yang orang ini bicarakan? Gadis itu berhenti dan menatapnya dengan bingung. Apakah orang ini seorang beasman gay? Persaingan ketat. Kadang memang terjadi hal seperti itu. Katanya ada yang bahkan cemburu pada betina dan sengaja membuat masalah pada mereka. Sial, aku tidak mau baru saja kehilangan saingan betina. Sekarang datang lagi saingan beruang. Gadis itu benar-benar takut dan bergegas pulang. HMPH, makhluk kecil ini memang cukup. Apakah kulit ini sebegitu menakutkannya? Sampai sosok betina itu benar-benar menghilang dari pandangannya. Anu belum juga mengalihkan pandangannya. Sambil mengelus dagunya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Malam itu, hukuman untuk Manla dan pasangannya diumumkan. Dolun dicabut status pasangannya, dicambuk 50 kali, terluka parah hingga nyaris mati, lalu diusir dari suku, dan menjadi binatang liar. Meskipun tidak dijatuhi hukuman mati secara langsung, tapi hampir sama saja dengan hukuman mati. Di tengah malam, dia akan menjadi santapan binatang liar dan binatang bintang. Manla dikurung di sel isolasi selama 3 bulan. Dilarang menerima kunjungan siapapun, serta dicabut statusnya sebagai murid UI. Jika hal ini terulang, dia akan langsung diusir dari suku. Hukuman ini memang agak ringan. Allah, bagaimanapun, adalah putri dukun. Meskipun dikurung di sel isolasi, hidupnya tidak akan terlalu menderita. Hukuman ini hanyalah sebagai peringatan bagi orang lain. Meskipun gadis itu sudah menduga hukuman tidak akan terlalu berat, ia tetap mengerutkan kening. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan untuk segera meninggalkan suku Kordo. Jika tidak, setelah Manla keluar, pasti tidak akan ada akhir yang baik. Manla dikurung di dalam ruangan gelap yang dingin ini. Sangat marah. Hanya seorang perempuan dari suku lain. Mati pun tak masalah. Kenapa harus memperlakukanku seperti ini? Tunggu saja, pelacur. Setelah aku keluar, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup-hidup meninggalkan suku Kordo. Saat Manla sedang marah, dia tidak menyadari sosok tinggi lain yang muncul tanpa suara di tengah kabut. Tiba-tiba, rasa dingin menusuk perutnya. Dia menunduk dengan bingung. Cakar tajam telah menembus seluruh perutnya. Darah memancar keluar, dan dia terjatuh ke tanah tanpa nafas. Hutan rubel di malam hari penuh dengan bahaya. Tak terhitung cermin tembaga binatang bintang merah bersembunyi di kegelapan. Gushidan menatap pria yang datang. Lancang tanpa ragu, membuang mayat itu ke dalam hutan. Dengan jijik menyeka noda darah di tangannya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan hitam menyerbu. Berteriak-teriak dengan suara serak, kamu terluka. Gadis itu berdiri di ambang pintu, mencium bau darah yang samar-samar dari tubuhnya. Lancang memeluk gadis itu. Dagunya menempel di kepala gadis itu. Aku dengar dari Pamir. Hari ini kamu hampir diserang oleh binatang liar. Luka itu direncanakan diam-diam oleh Manla. Saat itu aku benar-benar hampir mati ketakutan. Tenang saja, aku baik-baik saja. Manla juga sudah dihukum dan dikurung di sel isolasi. Dia pasti tidak akan berani bertindak gegabah dalam waktu dekat. Ya, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk menyakitimu. Kamu sebelumnya bilang, akan membawaku pergi dari suku Kordo sebulan lagi. Tapi tinggal beberapa hari lagi. Kemana kita akan pergi? Gadis itu tidak berpikir panjang. Mengira dia sedang membicarakan hal itu. Lancang tidak menyinggung lagi soal Xiao Hao. Di kota Zoro, aku sudah mengurus semuanya. Beberapa hari ini kita akan mengemas barang-barang dan berangkat. Lingkungan hidup di kota akan jauh lebih baik daripada di suku. Sambil berbicara, tatapannya tertuju pada gadis itu. Malam ini dia mengenakan gaun tidur sutra tipis berwarna merah mawar dengan tali tipis. Terlihat polos namun menggoda. Tangan lancang dengan lembut menyentuh pinggang lembut gadis itu, matanya perlahan memancarkan panas. Gadis itu tentu saja mengerti niatnya. Segera ia tersenyum manis, melingkarkan kedua lengannya di lehernya, menikmati bibirnya. Alis dan matanya memancarkan sedikit kelembutan. Ia meniupkan napas di telinganya. Hari ini tetua ketiga berkata padaku, sering bercinta denganmu bisa meningkatkan kekuatanku. Telinga lancang langsung memerah. Ini bukan pertama kalinya mereka berinteraksi secara intim. Namun ia tetap tak bisa menahan daya tarik. Dan malah semakin terjerat. Dia langsung mengangkat gadis itu ke tempat tidur. Semalaman tak tidur. Hingga hampir fajar barulah mereka berdua beristirahat. Cuaca sangat cerah. Sinar matahari yang terbit tinggi di luar jendela menyinari kelopak matanya. Gadis itu bangun dengan malas. Mengusap rambut hitam lembut pria itu. Dan mulai mengobrol. Saat pertama kali kamu melihatku, apa yang kamu pikirkan? Lancang membuka mata dan tersenyum pada gadis itu. Suaranya serak, malas, dan masih dipenuhi nafsu yang belum pudar. Seekor betina kecil yang kurus dan hitam. Entah bisa kuberikan makan atau tidak. Saat itu membawamu pulang memang sedikit karena kasihan.
Aku juga tidak menyangka akan menyukaimu sebanyak ini. Kalau tidak, mungkin aku yang akan memungutmu dari reruntuhan itu. Gadis itu menyentuh kalung hitam di lehernya. Apa ini? Aku sudah memakainya sejak pertama kali bertemu denganmu. Sampai sekarang pun aku belum pernah melepasnya. Aku dulu mengira itu hanya perhiasan. Tapi kalau saat kamu kehilangan kendali terakhir kali, kalung itu berubah warna. Suara lancang tiba-tiba menjadi tegang. Dia menggenggam tangan gadis itu menempelkannya ke pipi. Menciumnya sebentar sebelum melanjutkan ke barang yang dia ambil tadi. Selama ini masih bisa menekan nilai kegilaan di dalam tubuh subjek. Begitu nilai kegilaan subjek mencapai 80 ke atas, dia tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan menjadi gila. Jika mencapai 100, dia akan sepenuhnya degenerasi menjadi binatang liar yang gila dan tidak berakal. Saat itu, dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan akan diburu serta dibunuh oleh semua orang yang terinfeksi. Situasi 3 tahun lalu jauh lebih berbahaya daripada yang dikabarkan di suku. Dia bertemu dengan seekor binatang bintang tingkat 7 puncak, di mana nilai kegilaannya melonjak melebihi 80. Beruntungnya, saat itu dia bertemu dengan seorang orc dari organisasi misterius. Mereka memiliki cincin penekan yang dijual oleh Blackstone, yang dapat menekan nilai kegilaan di dalam tubuhnya, sehingga menyelamatkan nyawanya. Cincin penekan itu memiliki batas penggunaan. Saat terakhir kali kehilangan kendali, cincin itu retak hampir setengahnya. Diperkirakan jika digunakan sekali lagi, cincin itu tidak akan bisa digunakan lagi. Namun, sejak bertemu denganmu, Luo, genku menjadi jauh lebih tenang. Mungkin di masa depan aku tidak akan membutuhkan cincin itu lagi. Tetua ketiga juga mengatakan bahwa bakatmu sudah lama terbangun. Mengapa aku tidak mendapatkan bakatmu? Apakah kamu sebelumnya pernah mencari perempuan lain? Gadis itu tiba-tiba teringat hal itu. Wajahnya langsung muram. Tidak, sama sekali tidak. Kamu adalah perempuan pertama. Kau adalah pasangan satu-satunya dalam hidupku. Rahasianya ada di cincin ini. Kekuatan bakatku terlalu kuat. Mudah memicu kegilaan gen. Jadi aku menyegel kekuatan bakat itu di dalamnya. Aku akan membukanya kembali saat waktunya tepat. Saat ini aku belum bisa menggunakan kekuatan bakatku. Jadi tentu saja tidak bisa membagikannya padamu. Hari ini tidak ada tugas. Setelah bangun, Lancang pergi menyiapkan makan siang. Saat gadis itu keluar untuk mencuci spray, dia bertemu beberapa orc yang berlari panik kembali dari luar suku. Dari mulut mereka, aku tahu Manla telah mati. Dia tewas di luar. Tak tersisa tulang belulangnya. Hanya tersisa beberapa potong pakaian berlumuran darah. Setelah ditemukan oleh orc yang patroli pagi, mereka membawanya kembali untuk diidentifikasi. Barulah identitasnya terungkap. Ada yang menduga itu adalah balas dendam dari suku orc liar yang datang kemarin. Pemimpin regu pun segera mengatur personel untuk memperketat penjagaan. Manla ternyata dibunuh oleh orc liar dan tewas di luar. Gadis itu kembali sambil memegang baskom. Taklan. Zhang bahkan tidak mengedipkan mata. Dia menaruh beberapa hidangan di atas meja dan mendesah. Tanpa acuh tak acuh, seolah-olah belum bangun tidur. Kejadiannya terlalu mendadak. Gadis itu mengeringkan tangannya dengan handuk, seolah-olah sedang bermimpi. Menurutmu, apakah dia pantas mati? Atau justru pantas mendapatkannya? Ini sungguh memuaskan hati. Manla sebelumnya berkali-kali mencari masalah. Kemarin dia benar-benar berniat membunuhku. Jika aku benar-benar tinggal di suku, entah bagaimana dia akan menjebakku. Aku bukan ibu kandungnya, tapi aku ingin bertepuk tangan. Lancang terpesona oleh sikapnya yang lucu. Ayo, gadis, makanlah. Jangan pikirkan hal-hal yang mengganggu. Hari ini aku membuat sesuai permintaanmu. Apa namanya ya? Syamai. Gadis itu makan sambil menatapnya. Melihat Lancang sama sekali tidak terkejut dari awal hingga akhir. Seolah-olah sudah tahu sebelumnya. Tanpa sadar, kamu tidak mungkin yang melakukannya, kan? Dosa yang kamu katakan. Dia pantas mendapatkannya. Dia menunduk dan makan dengan tenang. Seolah mengakui, Lancang cukup toleran terhadap betina. Dia sudah memperingatkan Manla sebelumnya. Tapi dia tetap berkali-kali menjebak Sang Luo. Akhir ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Kamu pikir aku terlalu kejam? Lancang melihat gadis itu diam, lalu meletakkan sumpitnya. Bagi jantan, membunuh betina adalah hukuman mati. Kau bertindak terlalu gegabah. Jika orang-orang suku Kordo menemukannya, bukankah itu akan mendatangkan malapetaka? Kau lupa apa pekerjaanku? Dalam profesi tentara bayaran, nyawa yang dihabiskan tidak hanya 1,000, setidaknya 800. Lancang yang berani mengambil risiko dan memilih jalan ini. Sejak awal bukanlah orang baik. Dia tak berbeda esensinya dengan binatang liar yang terkenal kejam. Bahkan, nyawa yang ada di tangannya lebih banyak daripada binatang liar itu. Kepala suku tua memang berbuat baik padanya. Tapi bagi orang-orang suku Kordo lainnya, dia hanyalah orang asing. Kau adalah satu-satunya orang yang kucintai. Siapapun yang menyakitimu, aku takkan membiarkannya. Ah, lebih baik kita segera berkemas dan pergi. Gadis itu menghela napas. Belum sempat mereka melarikan diri. Kabar buruk pun datang. Hutan roboh. Dilanda banjir besar yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Binatang buas dan manusia binatang saling memakan satu sama lain. Setiap tahun sebelum musim dingin tiba, manusia binatang yang masih mempertahankan naluri primitifnya akan menimbun makanan untuk musim dingin. Binatang bintang yang kelaparan juga akan membentuk gerombolan, menyerang suku-suku manusia binatang di sekitarnya untuk merampas makanan. Suku Kordo, yang telah berdiri puluhan tahun, bukanlah pertama kalinya menghadapi serangan ini. Mereka memang memiliki langkah-langkah untuk menghadapi serangan biasa.
Namun skala serangan kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan binatang liar yang kelaparan dan gila mengelilingi seluruh suku, baik di dalam maupun di luar, sehingga tak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Suku Kordo bertekad melawan serangan ini sampai mati. Hanya dalam satu malam, hampir 100 orang kepala suku yang sudah tua datang sendiri, bahkan berlutut memohon agar Lancang tinggal untuk melindungi suku, membantu suku Kordo menahan krisis kepunahan ini. Dengan pertolongan terakhir ini, suku Kordo berharap mendapatkan secercah harapan. Lancang tidak langsung menyetujuinya. Ia pergi ke halaman belakang untuk berkonsultasi dengan gadis itu. Hutan Rubol memang seperti yang diperkirakan, meletus perang, namun tak disangka ternyata perang melawan binatang bintang. Hutan Rubol kini memang tidak aman. Bertahan di sini sebentar saja berarti menambah pengorbanan. Gadis itu melihat keraguan di mata Lancang. Dia sangat tahu bahwa Lancang adalah orang yang sangat menghargai persahabatan dan kesetiaan. Dan justru karena itulah dia jatuh cinta pada pria ini. Tetaplah di sini. Bantu suku Kordo melawan serangan ini. Lalu kita akan pergi. Tapi kamu harus kembali dengan selamat. Setelah melewati masa sulit ini, kita akan pindah ke kota. Nanti, ketika hidup sudah tenang, aku akan. Mata Lancang menatap pada gadis itu. Gadis itu tersenyum nakal. Lalu menggenggam tangannya dan meletakkannya di perutnya. Nanti kalau aku lagi mood, siapa tahu aku bakal ngasih kamu bayi. Tak ada pria orc yang bisa menahan rayuan tentang punya anak. Dia mencium pipi gadis itu dengan penuh gairah. Oke, aku tunggu. Lancang berbalik dan setuju dengan pemimpin suku untuk tinggal dan melawan serangan. Beberapa hari ini dia tak terlihat jejaknya. Jumlah-jumlah korban tewas dan terluka di kalangan Beasman menurun drastis. Menurut pemimpin Regu dan yang lain, Lancang memimpin pasukannya dengan gagah berani dan membunuh banyak Beasman baru. Suku Kordo yang semula tak mampu bertahan lebih dari 3 hari di bawah serangan beruntun, kini berhasil bertahan selama hampir 2 minggu. Karena tak kunjung bisa menaklukkan suku kecil ini, para Beasman pemula tampaknya mulai waspada dan tak lagi menyerang seenaknya. Mereka beralih ke strategi serangan bergilir, namun tetap tak berniat mundur. Jumlah mereka terus bertambah. Sementara jumlah pasukan manusia justru berkurang setiap hari. Begitu tanda-tanda kelemahan muncul. Lancang selalu menyempatkan diri pulang setiap beberapa hari sekali menjelang senja. Setiap kali gadis itu pulang, tubuhnya masih dipenuhi bau darah yang sulit hilang. Dia mengenakan baju dan celana hitam, sehingga luka-lukanya tak terlihat. Namun gadis itu bisa menebak bahwa lukanya semakin parah setiap kali. Pertempuran kali ini adalah pertempuran yang sengit. Sebelum hawa dingin tiba, saat melewati hutan meletuslah hujan lebat bercampur salju. Suhu turun drastis. Awan gelap menumpuk di luar, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Meskipun masih siang hari, seolah-olah dalam sekejap telah memasuki malam. Tidak ada sedikit pun